Sure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang. Kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Mita Taufik Aditya Warman, selaku Ketua PWP PT Kilang Pertamina Internasional tingkat pusat. Para Ibu Direksi yang terhormat Ibu Indri Didik Bahagia, Ibu Dia Kadek Ambarajaya, Ibu Diba Johan Nababan, Ibu Utari Yoki Firnandi, Ibu Winda Isnanto Nugroho, Ibu Dian Frans Huta Barat, dan seluruh pengurus PWP PT Kilang Pertamina Internasional tingkat pusat. Yang terhormat Ibu Ketua PWP tingkat wilayah RU 6 Balongan, Ibu Ega Diandoro Arifian, beserta Wakil Ketua Pendamping Bidang Organisasi, Ibu Sri Dedi Susanto, Wakil Ketua Pendamping Bidang Pendidikan, Ibu Beni Nanang, para Ketua Bidang, dan pengurus PWP tingkat wilayah RU 6 Balongan. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Tompi dan Dr. Fitria Agustina, serta seluruh peserta talk show kesehatan yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran ibu-ibu pada acara talk show kesehatan dengan tema Tren Perawatan Wajah, Skincare, dan Estetik Plastik, Do and Don'ts. Acara ini merupakan program kerja bidang pendidikan tahun 2022 PWP tingkat wilayah RU 6 Balongan. Sebelum kita memulai acara, perkenankan saya Poppy Franciscus dari bidang pendidikan yang akan memandu acara siang hari ini, dan berikut adalah susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung saat ini, dilanjutkan dengan doa pembukaan, kemudian laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Ketua PWP tingkat wilayah RU 6 Balongan oleh Ibu Ega Diandoro Arifian, dilanjutkan dengan sambutan Ketua PWP PT Kilang Pertamina Internasional tingkat pusat yang akan diwakili oleh Ibu Indri Didik Bahagia, penyerahan simbolis cindera mata kepada narasumber, foto bersama, dan acara talk show dan penutup. Baiklah, kita akan melanjutkan acara dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ibu Wanti Syafrullah. Kepada Ibu Wanti Syafrullah kami persilahkan. Terima kasih Bu Poppy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk menyempurnakan acara pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan kami bawakan dalam tata cara agama Islam. Untuk ibu-ibu yang beragama selain Islam, dipersilahkan berdoa sesuai dengan tata cara agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahman, atas rahmat dan karuniamu, kami dapat melaksanakan acara virtual talkshow kesehatan dengan tema Tren Perawatan Wajah dalam keadaan baik dan selamat. Ya Rahman, berkahilah acara kami ini, agar ilmu yang kami dapatkan dari talkshow ini bermanfaat, dan menjadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Rabbi, kami memohon kepadamu kelancaran, kemudahan, keselamatan dalam pengoperasian kilang RU 6 Balongan, juga seluruh pekerja selalu berada dalam perlindungan-Mu. Tiada daya dan upaya, hanya kepadamu kami memohon. Ya Rabbana, pada hari ini kami memperingati hari seorang wanita yang Engkau beri kemuliaan.
seorang wanita yang sudah menginspirasi kami sebagai seorang wanita Indonesia. Seorang ibu yang baik sebagai panutan dan suri tauladan bagi generasi penerus kami. Ya Rabbana, jadikanlah hari ini sebagai hari momentum untuk kami lebih memperbaiki diri dan punya hati nurani yang agung seperti Ibu Kartini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wanti Syafrullah atas kesediaannya. Semoga acara kita berlangsung dengan baik pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan dibacakan oleh Ketua PWP tingkat wilayah RU 6 Balongan. Kepada yang terhormat Ibu Ega Diandoro Arifian, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Persatuan Wanita Patra tingkat pusat PT Kilang Pertamina Internasional, Ibu Mita Taufik Aditya Warman. Yang saya hormati jajaran ibu-ibu direksi PT KPI, Ibu Indri Didik Bahagia, Ibu Dia Kadek, Ibu Diba Johan, Ibu Utarioki, Ibu Winda Isnanto, dan Ibu Dian Frans Huta Barat. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Tompi dan Dr. Fitria Agustina, serta yang saya sayangi seluruh undangan yang telah hadir, jajaran pengurus PWP tingkat pusat PT KPI, jajaran pengurus PWP tingkat wilayah RU 6 Balongan, dan para anggota perwakilan dari fungsi-fungsi di RU 6 Balongan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir secara virtual pada acara Talkshow Kesehatan dengan tema Tren Perawatan Wajah Skincare dan Estetik Plastik Do and Don'ts. Acara ini merupakan salah satu program kerja dari bidang pendidikan PWP tingkat wilayah RU 6 Balongan yang bekerja sama dengan PWP tingkat pusat PT KPI di tahun 2022 ini. Sebagaimana dengan tujuan dari bidang pendidikan, program kerja ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari para anggota. Untuk keterampilan yang kali ini akan kita pelajari adalah menjaga dan merawat wajah. Merupakan salah satu cara menjaga keharmonisan keluarga agar kita sebagai istri makin indah dan makin cantik saat dipandang oleh suami. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan tren mengenai perawatan kecantikan saat ini tentunya sudah sangat kita ketahui, di mana dengan banyaknya macam perawatan wajah membuat kita ingin mengetahui perawatan seperti apa yang cocok untuk kita, apa yang perlu kita perhatikan saat melakukan perawatan wajah, hingga hasil seperti apa yang dapat kita harapkan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi wajah kita masing-masing. Melalui talkshow ini, dari sumber yang terpercaya diharapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, serta dapat memberikan tips dan trik dalam melakukan perawatan wajah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Dr. Tompi dan Dr. Fitria Agustina atas kesediaannya untuk meluangkan ilmu dan waktunya kepada kami. Saya yakin ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kami semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti acara talkshow ini kepada seluruh tamu undangan. Semoga PWP RU 6 ke depannya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ega Diandoro untuk kesediaannya membacakan laporan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PWP PT Kilang Pertamina Internasional tingkat pusat yang akan diwakili oleh Ibu Indri Didik Bahagia.
Kepada yang terhormat Ibu Indri Didik Bahagia, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Persatuan Wanita Patra, PT Kilang Pertamina Internasional Ibu Mita Taufik. Yang saya hormati narasumber kita siang ini, Dr. Tompi Plastic Surgeon dan Dr. Fitri Agustina. Yang saya hormati Wakil Ketua Pendamping PWP Tingkat Pusat PT KPI, para Ibu Direksi, Bu Utari Yoki, Bu Dian Frans, Ibu Diba Johan, Bu Dian Minto, para Ketua PWP Tingkat Wilayah RU2 sampai RU7, dari RU2 Ibu Widi Permono Avianto, RU3 Ibu Mahmuda Edi Januari, PLT RU4 Ibu Nita Didi, RU5 Ibu Farika Wahyu, RU6 Ibu Ega Diandoro, dan RU7 Ibu Yuli Yusuf. Yang kami banggakan ibu-ibu pengurus PWP tingkat pusat PT KPI dan PWP tingkat wilayah RU6 Balongan, dan juga seluruh anggota PWP PT KPI yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, jasmani dan rohani, sehingga kita dapat bersilaturahmi berkumpul di acara seminar online pada siang hari ini. Tak lupa kita haturkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin. Ibu-ibu sekalian, acara talkshow kesehatan pada hari ini dilaksanakan sesuai dengan program kerja bidang pendidikan PWP tingkat wilayah RU6 Balongan bekerja sama dengan PWP tingkat pusat PT KPI dengan tema tren perawatan wajah, skincare, and aesthetic plastic, do and don't. Saya mewakili Ketua PWP tingkat pusat PT KPI, Bu Mita Taufik, dikarenakan beliau berhalangan hadir dan Ibu Mita menitipkan salam sayang buat untuk ibu semua. Ibu-ibu sebagai seorang wanita, kita tentunya senang jika terlihat cantik dan awet muda. Tampil cantik memang perlu usaha dan modal ya ibu-ibu. Bermacam cara untuk kita wanita bisa tampil cantik, terutama di hadapan suami. Seperti mulai dari menggunakan produk skincare, sampai langsung mendatangi klinik kecantikan tertentu yang banyak sekali pilihan pada saat ini. Hari ini kita akan mendapatkan sharing ilmu yang sangat menarik dari Dr. Tompi, dokter yang sekaligus public figure yang sudah tak asing lagi di Indonesia, dan juga dari Dr. Fitri Agustin, ahli dermatologis. Diharapkan dengan seminar siang ini akan menambah pengetahuan dan kita tidak salah melangkah dalam memilih jenis perawatan yang tepat untuk kecantikan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Tompi yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dengan ibu-ibu di sini. Terima kasih kepada Ibu Ega Diandoro selaku Ketua PWP Tingkat Wilayah RU6 Balongan dan juga ibu-ibu pengurus PWP Tingkat Wilayah RU6 Balongan, khususnya bidang pendidikan, yang telah sukses merealisasikan acara pada hari ini, juga pada semua ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti seminar ini. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Indri atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyerahan simbolis cindera mata. Kami mohon kesediaannya kembali Ibu Indri bersama Ibu Ega untuk memberikan cindera mata secara simbolis kepada Dr. Tompi dan Dr. Fitria. Kepada Dr. Tompi dan Dr. Fitria agar bersiap pada layar. Baik, kita akan spotlight satu persatu. Baik, Ibu Indri, Ibu Ega, Dr. Tompi sebenarnya sudah menerima plakat, tapi tidak dibawa ke Italia, dokter ya. Jadi kita cukup berfoto bersama. Fotonya sudah dikirim terlebih dahulu, Bu. Dr. Fitria boleh, Dr. Fitria sambil memegang plakat. Oke. Baik, Ibu. Kami akan mengabadikan momen ini. Saya akan menghitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sepertinya gambar terbaik sudah kami dapatkan. Kami mohon izin juga Ibu Indri, Ibu Ega, Dr. Tompi, Dr. Fitria tetap pada posisi ini karena kita akan melanjutkan dengan foto bersama. Kami akan panggilkan Ibu Direksi, Ibu Dia Kadek Ambarajaya, Ibu Dian Frans Huta Barat, Ibu Diba Johan Nababan,
Ibu Utari Yogi Firnandi, Ibu Winda Isnanto Nugroho. Baik, tampaknya yang hadir Ibu Indri dan Ibu Dian ya Ibu. Kami akan mengambil foto, mohon izin Ibu-Ibu dan Dr. Tompi, Dr. Fitria, bersiap-siap. Saya akan menghitung pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Gambar terbaik sudah kami dapatkan. Terima kasih Ibu Indri, Ibu Dian, Ibu Ega, Dr. Tompi, dan Dr. Fitria. Kita lanjutkan ke acara. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh peserta agar boleh membuka kamera, khususnya dalam 15 menit ke depan. Tetapi kami berharap boleh membuka kamera sepanjang acara berlangsung jika memungkinkan, karena panitia akan mengambil foto peserta selama acara berlangsung. Baik Ibu-Ibu, kita akan masuk ke acara inti pada siang hari ini, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan tata tertib dan profil narasumber kita secara singkat. Kami informasikan tata tertib selama talk show berlangsung. Yang pertama, kami mohon dengan hormat agar dapat memute speaker selama narasumber berbicara. Yang kedua, Ibu-Ibu boleh menuliskan pertanyaan pada kolom chat, dan kami akan membacakan pertanyaan dengan memperhatikan tata kelola waktu. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. Kami akan melanjutkan membacakan profil narasumber kita siang hari ini. Yang pertama adalah Dr. Teku Adi Fitrian, spesialis bedah plastik atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Tompi. Lahir di Lok Semawe, Aceh 22 September. Selain sebagai seorang praktisi bedah plastik, beliau juga adalah seorang songwriter, musisi, produser, fotografer, dan director untuk film dan video musik. Beliau memiliki klinik kecantikan yang dinamakan Beautiful Aesthetic Clinic dan saat ini sudah memiliki banyak cabang di kota-kota besar Indonesia. Pada tahun 2021, Dr. Tompi bersama istri, seorang spesialis gizi, berkolaborasi mengeluarkan produk skincare yang diberi nama Geo. Profil yang kedua adalah Dr. Fitria. Dr. Fitria Agustina, SPKK, FINSDV, FAADV adalah seorang Certified Dermatologist, Fellow of the Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venerology, dengan pengalaman lebih dari 1 dekade sebagai spesialis dermatologis di klinik dan rumah sakit. Saat ini, Dr. Fitria juga berperan sebagai advisory board pada Cosmetic Expert Team Badan POM RI sejak tahun 2013 sampai sekarang. Baik para hadirin, saya akan mengundang narasumber kita siang hari ini. Kita berikan aplaus kepada Dr. Tompi dan Dr. Fitria. Selamat siang, Dr. Tompi dan Dr. Fitria. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Popi. Selamat siang juga, datang. Dr. Tompi. Hai Fit. Hai Tom. Aduh, ini rasanya kami jadi reuni ini sebenarnya, Ini Bu. kita Karena sekelas menghadirkan dulu. dua teman baik ya, Dr. Tompi dan Dr. Fitria. Selamat datang secara virtual di Balongan Indramayu. Salam kenal dari kami PWP tingkat wilayah RU6 Balongan. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya hadir pada siang hari ini. Siap. Sama-sama, terima kasih, Bu. Dr. Tompi dan Dr. Fitria, seperti yang kita ketahui, tema kita siang hari ini sesuatu yang sangat akrab di kalangan ibu-ibu, yaitu perskincarean ya, dokter. Dan kita tahu saat ini teknologinya, trennya luar biasa, dari formula, dari brand, dari informasinya, luar biasa di sosial media juga. Dan kita akan mendengarkan lebih kurang 60 menit ke depan sebenarnya seperti apa tren wajah, perawatan wajah saat ini, dan apa do and don'ts yang harus dicermati oleh ibu-ibu dalam penggunaan skincare maupun pemilihan terapi estetik plastik. Baik, Dr. Tompi dan Dr. Fitria, worldwide market datanya menyatakan bahwa penjualan kosmetik terbesar kedua adalah skincare. Dan pembeliannya biasanya dilakukan pembelian sendiri baik secara online maupun in-store. Tentunya harapannya semua orang pengen terlihat cantik dan memiliki kulit yang sehat.
Mungkin kami perlu diberikan pemahaman dulu ya, dokter. Sebenarnya penggunaan skincare untuk kulit sehat ini, kulit sehat itu seperti apa ya? Apakah yang putih, tidak berpori seperti di efek kamera, atau yang tidak keriput sampai menua gitu? Mungkin boleh diberikan pencerahan dulu, Dokter Tommy dan Dokter Fitria. Oke. Silakan Fit. Silakan. Siapa dulu nih? Boleh ya kita Boleh, saling Dr. melengkapi Fitria gitu dulu. ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Popi dan tentunya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas undangan siang hari ini dan senang sekali bisa bertemu dengan Dr. Tompi. Kita bareng lagi ya, Tom. Jadi saya akan membiasakan memanggil Dr. Tompi nih karena kita lagi diskusi lagi serius nih. Padahal biasanya Tom Fit gitu ya. Dan juga saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Ketua PWP tingkat pusat, juga jajaran direksi dan pengurus PWP, dan kepada Ketua PWP Balongan. Terima kasih Ibu Ega dan juga seluruh pengurus dan seluruh peserta. Sudah dibuka pertanyaannya oleh Ibu Popi mengenai bagaimana kulit yang sehat itu. Tentunya target semuanya nih. Tadi saya suka banget yang disampaikan oleh Ibu Ega bahwa upaya yang kita lakukan, nih Dokter Tompi juga nih sebagai mungkin satu-satunya laki-laki yang ada di sini kali ya, bahwa semua upaya yang dilakukan itu adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga. Aduh, Masya Allah itu tagline yang oke banget menurut saya. Jadi Dokter Tompi juga sebagai satu-satunya laki-laki yang di sini bisa melihat betapa hebatnya pengorbanan wanita untuk benar-benar menjaga keharmonisan keluarga. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan kulit. Kita kembali lagi, gimana sih kulit yang sehat itu? Mungkin ibu-ibu semua yang ada di sini, di sampingnya ada handphone, kita lihat bersama, nyalakan kameranya gitu ya, kita nyalakan kamera handphonenya, bisa dilihat kameranya diputar di wajah supaya wajah kita yang terlihat. Yang pertama, ciri kulit yang sehat itu yang pasti warnanya rata. Jadi flek, bebas jerawat. Kalau kita lihat warnanya rata. Boleh sambil dilihat kalau ada handphone di sebelahnya atau ada kaca. Rata nggak ya warna kulit wajahku? Tapi kembali lagi, jangan karena ratanya itu karena memakai foundation atau memakai kalau udah di touch up pakai bedak, pakai foundation ya pasti rata. Tapi balik lagi adalah warna dasarnya. Jadi warnanya rata, bebas flek, bebas jerawat, atau kita katakan warnanya homogen, gitu ya. Nah, warna di sini saya tidak menyebutkan kalau warnanya itu putih, tapi warnanya yang artinya adalah baik dia warnanya sawo matang, kuning langsat, atau mungkin lebih putih warnanya, karena tentunya di dunia ini berbagai macam warna kulit yang kalau kita lihat secara teorinya menurut Fitzpatrick ada 6 kategori warna kulit, dan untuk orang Indonesia tidak usah kita berharap jenis kulit kita adalah tipe 1 atau yang paling cerah, tapi dari 6 tipe itu biasanya type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, dan type 6 wanita Indonesia berada di type 3 dan type 4. Jadi alhamdulillah warnanya sudah tidak harus berharap putih lah. Jadi yang penting warnanya rata, bebas flek, bebas jerawat, warnanya homogen. Kemudian setelah tadi dilihat, nggak afdol kalau kita nggak pegang. Pegang sekarang, kita cubitnya cubit halus aja, jangan cubit kenceng-kenceng, jangan sampai biru ya, cubitnya sampai merah. Kalau dicubit dia balik nggak dengan cepat. Kalau dia balik dengan cepat, berarti elastisitasnya baik. Jadi tadi tanda yang kedua adalah memiliki elastisitas kulit yang baik. Artinya kandungan kolagen dan elastinnya cukup baik. Jadi begitu dicubit dia kembali lagi. Kemudian tadi udah dicubit nih, sambil dipegang juga, kenyal nggak ya, halus nggak ya, gitu. Nah tentunya dari kesemuanya ini, dia warnanya rata atau homogen, kemudian elastis, kemudian kenyal dan halus, dan hidrasinya baik atau kelembabannya baik, maka kalau kena cahaya, kena sinar, akan terlihat glowing. Glowing itu jadi bercahaya gitu. Jadi itulah ciri-ciri kulit yang sehat. Begitu dilihat aja belum afdol, tapi harus disentuh dan diraba. Karena tentunya kalau cuma dilihat sekarang efek kamera banyak banget ya, efek kamera bisa berbagai macam, nggak usah dirawat, nggak usah diapa-apain, pokoknya bagus. Tapi tentunya kalau sudah kita kombinasi dengan dipegang, kemudian diraba, dan juga sedikit kita lakukan tindakan dengan cubit, dia balik lagi, kita bisa tahu kalau kulitnya sehat. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini, kulitnya juga sehat. Nah, Dokter Tompi juga tuh kulitnya glowing tuh, sehat banget tuh, kelihatan banget nih Dokter Tompi dari sini. Ya, begitu Bu Popi. Mungkin Dokter Tompi silakan menambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya yang tadi Dokter Fitri sampaikan udah sangat jelas ya. Jadi memang
Satu, warna yang rata. Nah, tapi jangan lupa, bukan cuma warna kulit wajah doang. Juga harus rata dengan leher. Jadi kadang-kadang ya, ini sering banget kelihatan. Mukanya tuh, wah bagus rata gitu, tapi beda sama leher. Artinya ada yang salah sama perawatan yang kita jalanin selama ini. Ya, jadi ngerawat kulit itu bukan berarti muka itu jadi beda sama badan. Nah, ini yang sering terjebak nih. Sangat banyak kita awam ya, netizen ataupun ibu-ibu di rumah yang termakan korban dengan iklan-iklan pemutih. Orang Indonesia sangat pengen jadi putih. Saya hampir setiap hari pasti ada ketemu pasien yang datang, dok saya pengen lebih putih. Padahal udah keturunan mix kulit itu udah Chinese, udah kurang putih apa lagi gitu. Ya. Gitu. Jadi emang yang pertama yang harus dibenerin sebenarnya harus disehatkan mindsetnya dulu. Kulit apapun warnanya itu bagus asal dirawat. Gitu, enak dilihat, enak disentuh. Nah, disentuh tadi yang kata Dokter Fitri, dipegang lembut gitu. Dan bukan berarti nggak ada pori-pori sama sekali. Orang Tuhan bikin ada maknanya kok. Ya. Nah, cuma tentu kita nggak pengen pori-pori yang terlalu besar karena mengganggu secara tampilan estetik. Ya. Nah, jadi glowing. Nah, glowing juga kalimat yang menyesatkan sebenarnya. Ya, kata-kata yang menyesatkan karena sering kita lihat di iklan-iklan seliweran di Instagram itu, glowing itu kayak berminyak, kayak minyak ditumpahin ke muka gitu ya. Itu bukan glowing, itu becek namanya. Jadi sehat itu dalam arti enak dilihat sepantasnya lah, sewajarnya. Gitu. Memang udah benar segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus gitu. Jadi sepantasnya dipegang enak, disentuh enak, diraba lembut gitu ya. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus digarisbawahi. Sekali lagi, merawat kulit wajah bukan berarti membuat kulit wajah itu berbeda dengan leher. Nah, ini yang sangat penting ya. Coba ibu-ibu, saya berani bertaruh deh. Dari semua ibu-ibu yang mungkin siang hari ini berkumpul, yang rajin perawatan selama ini, mungkin kulit mukanya beda sama kulit lehernya. Ya. Entah itu Anda ngerasa kulit mukanya lebih bagus, tapi yang pasti menurut saya pasti jauh lebih bagus kulit lehernya atau kulit badannya. Kulit area sini nih, itu biasa jauh lebih bagus. Nah, kenapa? Karena itu mungkin sering kita terjebak di kalimat harus dirawat, sehingga seolah-olah semuanya harus dipakai. Nah, ini hati-hati nih. Harus merawat bukan berarti harus semuanya dipakai. Ada 10 iklan di Instagram, 10-10-nya dibeli, dipakai gitu ke mukanya. Ya. Terus apalagi kalau kita ngomong masalah skincare, nanti Dr. Fitri akan jelasin lebih detail, pasti ada perbedaan skincare yang sifatnya obat dengan yang bukan obat. Nah, tadi kan udah cerita nih, siapa tadi yang ngomong, Bu Popi atau Bu Ega tadi yang cerita, sering beli sendiri segala macam. Nah, ini artinya apa? Masyarakat seringkali menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Nah, ini bahaya nih. Ya. Nyobain terus iseng suka nyobain, wah ada skincare baru katanya paling bagus. Cobain. Wah, ada artis A pakai ini karena kita senang sama artisnya, cobain. Padahal belum tentu artisnya pakai itu, dia cuma dibayar buat pura-pura pakai doang. Udahlah ya, itu bukan rahasia umum yang saya rasa semuanya belum pada tahu gitu. Karena sering ya saya dapat pasien yang ibu-ibu, ya dok saya mukanya udah hancur berantakan, burning gara-gara skincare yang terlalu keras. Terus bilang, ya dok saya ngelihat si A kok bagus ya pakai ini ya, dia kan cuma dipakai buat di posting doang gitu, habis itu langsung dia cuci mukanya gitu. Jadi jangan terjebak. Sehingga sekali lagi pesan saya untuk pemilihan skincare, jangan bermain dokter-dokteran. Serahin ke dokter yang memang sekolahnya di bidang ini gitu ya. Jadi terus jangan coba-coba, kalau udah dapat produk yang cocok ya udah terusin. Nah, yang penting sekarang adalah kita samain dulu persepsi. Skincare cocok itu apa sih? Goal yang mau dicapai dari skincare itu apa sih sebenarnya? Nah, karena banyak nih datang, saya udah perawatan dok bertahun-tahun, kulit muka sampai merah tipis kemana-mana, sebuah semprotan, bawa kipas angin, itu ada yang salah. Seharusnya nggak begitu. Kulit itu adalah barier, fungsi pertahanan terluar. Artinya apa? Kalau ada apa-apa dia dulu yang berhadapan. Jadi kalau misalnya kulitnya itu sampai harus nih kalimatnya harus ya, harus dipayungin, nggak boleh kena matahari, ada yang keliru. Ya, ada yang keliru gitu. Matahari itu bukan musuh kita, tapi bukan berarti ditantang-tantangin gitu, ya. Nah, itu nanti penggunaan sunblock yang benar seperti apa, kapan harus perlu sunblock gitu. Kapan harus di-apply, itu mungkin yang nanti penting banget kita bahas. Di luar masalah
bedah plastik. Nanti saya akan pengen singgung sedikit ya. Kalau ada waktu saya pengen share. Saya siapin presentasi kecil sebenarnya untuk bedah plastik. Dok. Jadi nanti kalau ada waktu boleh. Silakan. Baik, tadi dokter menyambung statement Dokter Fitri, tadi Dokter Tompi ada mungkin kita ibu-ibu juga penasaran ya dok. Kalau kita pergi beli skincare, kita suka bingung. Ada 5 steps, 9 steps, 10 steps, itu ada satu series gitu. Kadang kalau kita mau coba brand baru, kita bingung nih, beli sepaket atau kita coba dulu pelembabnya, nanti yang lain brand yang lain. Sementara kita juga belum paham nih dok, skin determination setiap orang kan beda-beda ya dok ya. Mungkin kami bisa dikasih clue nih, do and don'ts-nya nih kalau kita pengen nyoba satu brand, ya memang beli OTC skincare itu lebih mudah daripada ngantri di dokter kulit ya dokter Fitri ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang yang mudahnya itu beli yang OTC. Nah, boleh dikasih pandangan yang baik itu seperti apa gitu dalam memilih satu skincare. Oke, terima kasih Bu Popi pertanyaannya. Nah, ini emang menarik banget sih, soalnya di mana-mana tuh kalau udah keluar suatu line baru, biasanya isinya banyak banget ya. Bahkan kalau kita lihat trennya sekarang, bukan hanya 5 steps, bahkan sampai sekarang ini yang kalau suka lihat kosmetik Korea, terutama biasanya yang anak-anak ABG ya, mungkin di rumah menghadapinya terhadap anak-anak ada 10 steps untuk perawatannya, mulai dari macam-macam ya, mulai dari cleansing sampai akhirnya nanti pakai masker dan macam-macam. Tapi sebetulnya kita kembali dulu nih ke basicnya nih, sebelum memilih semua itu, sebetulnya yang harus kita ketahui sebelum memilih skincare mana yang paling baik adalah what is your skin type. Jadi itu yang paling penting. Kulitnya tuh jenisnya, kulit kita tuh dalam kategori jenis kulit yang mana. Apa saja jenis kulit itu? Simple sebetulnya. Yang pertama, yang pasti kulit normal ya. Kalau normal kayaknya semua orang pingin kulitnya normal. Kemudian yang kedua ada jenis kulit berminyak. Kemudian ada jenis kulit yang kering. Kemudian ada jenis kulit yang kombinasi. Dan yang terakhir yang tipe kelima ini sebenarnya saat ini juga sudah tambahan sebetulnya kelima ini, tapi sudah masuk ke dalam skin type adalah jenis kulit yang sensitif. Tapi dari berbagai macam jenis kulit ini sebetulnya basic yang harus kita lakukan untuk skincare daily rutin adalah it's a simple thing. Cuma 3 step sebetulnya. 3 step yang harus dilakukan, bersihkan kulitnya dengan sabun, udah pasti itu ya. Tapi bukan cuma wajah loh ini sebenarnya, benar-benar skincare daily routine for whole your body, karena kan benar tadi. Dr. Tompi juga udah bilang bahwa kulit adalah barrier kita yang paling luar, yang paling pertama akan melindungi kita terhadap bahaya apapun, baik dia sifatnya mekanik, baik dia sifatnya chemical atau juga dari virus maupun bakteri. Dan barrier kulit itu akan baik, barrier itu pertahanan kulit itu akan baik kalau kulitnya sehat. Sehat itu artinya apa? Terhidrasi dengan baik, kulitnya tadi nggak yang terlihat merah atau kelupas-kelupas berlebihan sehingga akhirnya harus bawa-bawa kipas atau harus sering-sering semprot-semprot macam-macam gitu ya. Nah, itu artinya bariernya tidak sehat, bariernya tidak baik. Nah, tentunya kita kalau mau mengembalikan kulitnya supaya bariernya baik harus sehat itunya. Caranya simple, sebetulnya sangat simple. Hanya 3 step yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersihkan dengan sabun yang pH-nya baik, pH-nya balance sesuai dengan pH kulit kita. Berapa sih pH kulit kita? Memang pH kulit itu beda-beda ya. Artinya kalau dia newborn, biasanya pH-nya malah lebih basah. Newborn itu bisa sampai 7 sebetulnya. Tapi balik lagi, dia begitu mulai bayi, usianya bertambah, akhirnya mulai ke asam. Jadi biasanya pH-nya itu range di sekitar 5,2 sampai 6,2. Jadi nggak boleh nggak boleh basah, nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu asam juga. Mengapa kita pakai di situ? Karena pada kulit kita itu ada yang namanya acid mantle. Acid mantle juga membantu untuk pertahanan sawar atau barrier kulit kita supaya nggak rusak. Kalau kita menggunakan kosmetik yang sifatnya terlalu basah, malah itu merusak. Atau mungkin akan ada pertanyaan, kalau chemical peeling kan itu kan sifatnya acid tuh, atau misalnya kita pakai sesuatu yang sifatnya acid, ada lactic acid, ada glycolic acid, itu gimana? Nah, maka dari itu biasanya digunakan konsentrasinya nggak terlalu besar, atau kalau untuk konsentrasi besar pada chemical peeling biasanya short. Jadi benar-benar cuma hitungan berapa menit, dinetralkan kembali. Yang kedua, pakailah pelembab atau moisturizer. Itu penting sekali. Bukan berarti karena kulitnya berminyak, atau kulitnya berjerawat, aku
aku nggak pakai moisturizer, nggak begitu, tapi tetap pakai moisturizer sesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau memang kulitnya berminyak, berarti cari yang base-nya adalah water base, jadi bentuknya gel gitu ya. Atau yang airnya lebih banyak, lotion bisa. Tapi kalau kulitnya yang kering atau kita lagi tinggal di negara yang musimnya sedang dingin, pakailah yang memang oil base. Nah, yang paling penting juga yang ketiga adalah mengaplikasikan sunscreen. Pengaplikasian sunscreen ini bukan hanya untuk dewasa, tapi ternyata pada anak-anak juga penting. Nah, anak-anak itu rekomendasinya penggunaan sunscreen sejak usia 6 bulan ke atas. Jadi kalau kurang dari 6 bulan, baiknya pakai proteksi yang sifatnya physical protection ya, umbrella, topi, baju gitu ya. Tapi kalau udah lebih dari 6 bulan, baiknya sebaiknya malah menggunakan sunscreen, terutama yang tinggal di negara-negara dengan paparan UV-nya itu dalam 1 tahun cukup tinggi. Karena betul tadi, kita nggak boleh memusuhi matahari, karena kita tetap perlu matahari. Salah satunya akan membantu pembentukan vitamin D. Dari provitamin D menjadi vitamin D. Tapi kita juga nggak boleh berlebihan, karena tentunya efek dari ultraviolet yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan. Kerusakannya bisa sampai ke tingkat seluler, bahkan bisa masuk UVB itu, atau UVA sebetulnya dia bisa directly merusak DNA yang ada pada sel kulit. UVB juga bisa secara tidak langsung. Sehingga apa yang terjadi? Photoaging. Tadi sih sebetulnya ada yang ingin saya selipkan pertanyaan Bu Popi, yang kulit yang sehat itu bebas kerut nggak sih? Tentunya enggak. Tentunya kulit yang sehat itu tidak bebas kerut. Karena jangan lupa bahwa aging proses, terutama dalam hal ini adalah skin aging, itu ada yang namanya, ada 2, intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Intrinsik skin aging salah satunya dipengaruhi oleh usia, genetik, yang memang gender yang memang sudah ada di dalam tubuh kita, dan itu akan berlangsung. Kemudian yang bisa kita kendalikan adalah faktor ekstrinsik. Ekstrinsik ini biasanya seringkali karena pengaruh UV atau biasa disebut photoaging. Tapi faktor-faktor lain juga berpengaruh. Contohnya pola makan. Jadi jangan mengharap kulitnya sehat tapi makannya jelek. Benar nggak, Dokter Tompi? Ya. Kemudian jangan berharap kulitnya bagus tapi istirahatnya kurang. Jadi untuk mendapatkan kulit yang sehat itu selain tadi nih, 3 tadi yang paling gampang, juga tetap harus memperhatikan bagaimana dengan Pola hidup ya. Iya, pola hidup. Jadi lifestyle factor tuh perlu, bagaimana mengolah emosi, bagaimana jumlah tidurnya, bagaimana nutrisinya, bagaimana exercise-nya. Dan rokok, Jadi, satu lagi. ya betul, itu rokok masuk ke dalam ini kali ya, masuk ke dalam ya lifestyle factor juga, rokok, alkohol gitu. Jadi untuk rokok dan alkohol itu memang yang paling sering menyebabkan external aging yang lebih cepat. Jadi banyak sebetulnya, kalau misalnya kita lihat ada 10 step untuk skincare gitu, 3 aja dulu lakukan itu, tapi nanti ditambah lagi nih, tambah usia boleh dimasukkan exfoliating gitu yang sifatnya keratolitik, mengangkat, tapi balik lagi jangan sampai merusak skin barrier. Bener ya Dokter Tompi ya, sampai Banget. dia sampai kelupas-kelupas kulitnya merah harus bawa kipas kemana-mana. Nah itu artinya skin barriernya sudah terganggu, fungsi kulitnya udah nggak optimal. Rasanya sih begitu, Bu. Saya tambahkan dikit Boleh, ya. silakan Dokter Tompi. Mungkin ibu-ibu jadi bingung nanti loh. Tapi kan saya selama ini yang bikin kulit saya geletek juga dokter nih katanya. Jadi gini. Betul. Nah ini mungkin informasi ini mungkin yang nggak nyampe atau salah tangkap. Saya selalu bilang ke pasien ya, ada kalanya kita melakukan exfoliating yang agak keras. Ada kalanya. Namun step itu harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Jadi nggak boleh melakukan ini sendiri. Kadang-kadang kalau pasien Anda datang ke dokter kulit atau ke klinik kecantikan, itu nanti akan dapat obat skincare ataupun dia melakukan chemical peeling atau laser lah ya, yang sifatnya memang akan ada exfoliating. Itu pasti terjadi. Nah, tapi kita selalu pengen kontrol sebenarnya. Nah, terutama yang nggak kekontrol tuh biasanya yang agak sulit terkontrol adalah di penggunaan krim malam yang ada exfoliating agent-nya. Atau chemical peeling sekarang udah mulai banyak yang dijual bebas. Nah ini bahaya nih. Pasien ngerasa, kan cuma gini doang, gue bisa nih. Beli, pakai sendiri, lihat di YouTube udah ada tutorialnya, kerjain. Begitu mukanya gosong baru salahin dokternya. Ya, karena ingat, yang diangkat itu adalah, jadi gini, kalau kita di bedah plastik ya, ada layer-layer kulit yang boleh diangkat. Kalau kedalaman jadinya burn.
Begitu udah burn, itu akan jadi parut. Udah nggak akan ketolong tuh dengan cara apapun. Kulit nggak bisa diganti. Nggak bisa kita kletekin, ambil kulit dari tempat lain, tempelin, nggak bisa. Hasilnya nggak akan seindah kulit yang asli. Ya, itu yang biasa kita kerjakan pada kasus luka bakar dan lain-lain. Nah, pada level tertentu, pada derajat tertentu, pengelupasan kulit itu akan ngerangsang tumbuh kulit yang baru. Ini yang dipakai sebenarnya oleh dokter kulit untuk merejuvenate, mendapatkan lapisan kulit yang lebih sehat, lebih muda. Nah, kulit lebih muda kecenderungannya pasti lebih kenyal, lebih enak dilihat seolah-olah begitu ya. Nah, tapi kalau sedikit kedalaman, dikit aja nggak usah banyak-banyak, jadi merah. Pembuluh darah mulai kelihatan, ya. Terlepas itu ada rangsangan dari kortikosteroid atau tidak, namun pada pengelupasan yang berlebihan pun muka kita akan kemerahan karena memang layernya jadi tipis. Nah, ini yang bahaya. Jadi pesan saya, kalau misalnya Anda dapat skincare tertentu yang bikin kulit Anda merah oleh dokter siapapun itu, ya, jangan lepas dari kontrol beliau. Datang kembali gitu. Jadi biasanya kita nggak mungkin ngasih itu bertahun-tahun sekian lama, nggak mungkin. Itu udah kalau sampai kejadian ya kita yang salah, dokternya yang salah. Ya, pemberian exfoliating agent yang keras dalam jangka waktu yang lama itu keliru. Ya nggak, Dokter Fitri? Jadi harus terkontrol, ada tujuannya. Nah, pasien seringkali yang tadi saya pesankan, jadi dokter-dokteran ngerasa pakai krim ini cakep, dapat nih krim dari Dokter Fitri cakep, wah kulit saya bagus seminggu. Ngerasa aja cuma beli krim doang, nggak mau ketemu, takut bayar konsul. Ini sering banget nih, nggak mau ketemu Dokter Fitri karena nggak mau di-charge konsul yang mungkin cuma berapa ratus ribu gitu. Akhirnya apa? Beli langsung ke apotek. Beli langsung krimnya aja, langsung kirim pakai Gojek kadang-kadang. Nah, ini yang bahaya karena pasien tuh kan nggak tahu bahwasanya kita memberikan krim malam yang sifatnya memang ada exfoliating itu ada tujuannya dan ada waktunya yang mau kita capai. Begitu udah tercapai level A, stop. Langsung harusnya kembali ke skincare yang sifatnya maintenance. Gitu. Nah, itu tadi yang saya tekankan, ada skincare obat, ada skincare yang bukan obat levelnya. Nah, yang tadi Anda cerita beli di OTT segala macam, itulah harusnya adalah skincare yang bukan obat, yang ringan. Nah, tapi Bu, di Indonesia rata-rata skincare yang ringan pun, yang harusnya ringan, itu yang saya lihat ya, mostly itu berat. Karena terjebak dengan keinginan konsumen yang pengen punya kulit putih dan cerah. Akhirnya apa? Skincare yang beredar, kadang-kadang kalau penggunaan sekian lama, tuh mukanya jadi kacau juga, padahal itu bukan obat. Seharusnya efeknya maintenance gitu. Nah, analogi saya ya, saya selalu memberikan analogi ke pasien, ngerawat kulit wajah itu pemakaian skincare itu sama seperti pemakaian deterjen, Anda nyuci baju. Nyuci baju nggak selalu harus pakai, saya sebut merek deh. Nyuci baju itu nggak harus selalu pakai pemutih, Baiklin misalnya gitu. Coba ibu-ibu cuci baju putihnya Baiklin 3-4 kali kalau nggak rontok tuh bajunya. Ya sama dengan kulit. Iya, jadi ada kalanya, oh ini bajunya kotornya nggak terlalu parah, nodanya masih bisa dibersihkan hanya dengan deterjen biasa, Rinso misalnya, ya. Nah itu ya udah cukup pakai itu aja. Tapi kalau dihajar terus pakai pemutih kelar. Nah kulit kita juga demikian, ya. Kulit kita juga demikian. Ini saya coba ngomong dengan bahasa seawam-awamnya supaya nangkep gitu. Ya. Kulit kita juga demikian. Jadi jangan coba deh kalau Anda ngobrol, saya yakin mindset ini seharusnya sama ya. Saya sebagai dokter bedah plastik, Dokter Fitri sebagai dermatologis, kita pasti akan memberikan treatment yang sifatnya ada yang sebagai cure obat, ada yang non obat. Even Anda ke dokter kulit pun belum tentu mereka akan ngasih obat yang keras terus. Begitu memang udah sehat ya sama kayak Anda datang ke saya bilang udah Bu ini nggak perlu dok, saya demam nih kena virus gitu. Ngotot minta antibiotik, ya memang obatnya bukan antibiotik ya nggak akan kita kasih antibiotik. Gitu, viral ya Anda balik istirahat, naikin imun, makan enak, tidur cukup, sembuh seharusnya kan gitu. Nah jadi sama dengan ini. Jadi, memang pesan saya yang paling penting dalam perawatan kulit yang biasa ngerusak adalah terlalu cepat memutuskan sesuatu yang sifatnya ini gampang nih gue bisa, nggak usah ke dokter kalau ini doang. Nah itu hati-hati ya. Oke, Dok, menyambung ini tadi pembicaraan yang tadi, ini kan kita sering dengar ya Dok, ada kata-kata seperti ini. Jangan ke dokter kulit, nanti ketergantungan obat. Nah, kalau kita bicara ketergantungan zat aditif kan jelas ya Dok ya, kayak apa nih. Nah,
itu kalimat ketergantungan obat dokter kulit itu benar nggak sih? Nah, kemudian yang kedua tadi kita bicara chemical ingredient, dokter bilang jangan main dokter-dokteran ya dok. Nah, kalau kita mau beli OTC skincare, chemical ingredient apa sih yang perlu kita antisipasi bahwa ini sudah masuk kategori bukan yang ringan gitu, ini butuh pengawasan dokter. Mungkin kami perlu diberi pemahaman ya dok ya, sebelum kami lihat-lihat membeli, kami lihat dulu ingredients-nya seperti apa. Terima kasih Bu Popi, ini seru banget sebetulnya bahasannya dan bisa all day long sebetulnya. Nah, sekarang saya perlu coba informasikan dulu bahwa yuk coba kita sama-sama pahami bahwa definisi skincare itu balik lagi. Sebetulnya kalau yang dijual bebas itu adalah kategori kosmetik. Yang dijual bebas nih. Yang dijual bebas, perhatikan dalam membeli kosmetik adalah klik. Jadi kalau misalnya pakai kosmetik nih, baik dia dapat, misalnya dokter kulit pun bisa memberikan si kosmetik itu yang kategori kosmetik, misalnya dari jenis sabun, ke moisturizer, ataupun sunscreen, kemungkinan besar yang diberikan adalah jenis kosmetik, terutama pada kasus-kasus tertentu di mana moisturizernya ada ditambahkan kategori obat. Nah, kalau dia kategorinya kosmetik, tinggal diperhatikan klik, apakah itu klik itu adalah kemasannya, ada labelnya, dan yang penting adalah izin edar. Izin edar yang biasanya dikeluarkan oleh BPOM, dan itu biasanya akan diawali dengan 2 huruf, misalnya N itu adalah kosmetik, kategori kosmetik, kemudian yang berikutnya adalah huruf yang terdiri dari A, B, C, D, E, bergantung kosmetik itu dibuat di negara mana, di benua mana. Jadi kalau misalnya di Indonesia kosmetiknya biasanya akan tulisnya adalah NA. Jadi A itu adalah Asia dan akan dilanjutkan dengan 11 angka atau 11 digit. Nah, itu adalah izin edar. Kemudian yang K terakhir adalah kadaluarsa. Jadi kalau misalnya kosmetik yang kita pakai ada izin edarnya dengan N, kemudian berikutnya adalah huruf A, B, C, D, E, dan A, B, C, D, atau E, kemudian ada 11 angka, berarti dia kategori kosmetik. Sehingga kalau dia sudah memiliki izin edar itu, sudah seharusnya active ingredients yang terkandung dalam skincare tersebut yang kategori kosmetik, sehingga itu aman. Penggunaan jangka panjang akan aman, tidak akan menyebabkan masalah. Kecuali kalau, ini ada terjadi juga, kalau nih udah dapat izin edar, tapi pelaku usaha, artinya produsen pembuat kosmetik tersebut, bandel. Jadi izinnya menambahkan additional ingredients yang tidak dilaporkan pada saat membuat izin edar tersebut, dan izin edar tersebut berlaku 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun akan di-renewal. Gimana caranya tahu izin edar itu betul atau tidak? Untuk ibu-ibu semua bisa lihat di cek BPOM. Di cek BPOM masukkan nomor registrasinya, atau kalau nggak tahu nomor registrasinya masukkan nama produknya, nanti akan ketahuan produknya mana, dari produsennya mana, dan kalau di situ sudah termasuk berarti dia adalah kategori kosmetik. Jadi kalau untuk kosmetik sebetulnya dalam mengeluarkan izin itu sudah dalam kategori bahan aktif ingredients yang aman digunakan, bisa digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Iya, seharusnya ya. Tapi makanya di luar oknum-oknum nakal-nakal yang lain gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, skincare yang kedua adalah skincare yang kategori obat. Nah, skincare kategori obat ini itu yang memang kenapa? Ya. Biar nyambung enak. Nah, itu kan tadi Dr. Fitri sudah menekankan seharusnya. Jadi kalau pada penggunaan skincare yang kategori kosmetik tadi itu ternyata Anda pakai sekian waktu bermasalah, ya jangan diterusin. Betul. Karena cari pertolongan, artinya mungkin ada sesuatu yang nggak benar. Yes, betul. Nah, itu yang penting kan, karena awam kan sulit tuh, Fit. Awam sulit mengenali ini benar nggak? Kan mereka percaya aja apa yang mereka baca. Dia lihat di BPOM-nya ada kok, dia lihat di websitenya ada kok gitu. Tapi kok saya pakai muka saya berantakan. Ya, karena ada kejadian. Karena gini, seringkali pasien ngerasa seolah-olah produknya nggak cocok nih sama saya. Belum tentu, jangan-jangan memang produknya itu bermasalah. Betul, jadi, tepat yang sekali. penting, langkah pertama adalah stop pemakaiannya, segera cari dokter kulit terdekat yang kompeten. Ya, betul. Jadi kalau misalnya memang udah ada izin edarnya tapi bermasalah, bisa kemungkinannya ada 2 lah kemungkinan. Yang pertama memang dia alergi atau
iritan dengan bahan paling sering sih sebenarnya alergi ya, karena kalau iritan harusnya sebetulnya kalau kategori kosmetik sudah tidak boleh mengiritasi kulit, tapi alergi masih memungkinkan karena kita tidak bisa mencegah yang namanya alergi. Tapi yang kedua, apakah benar produknya ini aman? Karena balik lagi, sekarang untuk mengajukan yang namanya izin edar kosmetik atau yang kita sebut tadi izin edar itu dengan nomor BP POM, nomor berapa registrasinya, itu secara online. Meskipun nanti akan dilakukan pengecekan secara berkala untuk post market, tapi untuk awalnya secara online, seperti itu. Jadi menjadi konsumen yang cerdas dan cerdas, kemudian juga kritis ya, gitu ya, Dr. Tompi ya. Nggak stop di situ. Kemudian tadi yang kedua adalah yang kategori obat. Yang kategori obat yang dimasukkan juga dalam rangkaian skincare. Nah inilah, yang kategori obat dalam rangkaian skincare, dia tidak mungkin punya yang namanya izin edar. Pasti keluarnya pakai label apotik biasanya, karena Label ya. ada labelnya. Iya, biasanya labelnya nanti akan tertempel biru karena obat luar dipakainya dan dioleskan. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan ini nggak boleh dijual bebas. Mungkin yang pernah berkonsultasi dengan saya pasti kesel. Karena kalau di tempat saya biasanya nggak akan dikasih tuh repeat sengaja. Kenapa? Karena efek samping penggunaan krim yang sifatnya obat, apalagi di dalamnya dimasukkan yang namanya whitening agent. Misalnya saya masukkan di dalamnya hidroquinon. Hidroquinon aman kok dipakai untuk mencerahkan kulit, tapi saya harus pantau. Saya nggak akan kasih. Biasanya nanti pasiennya ngambek, ih dokternya pelit, nggak mau ngasih obatnya lagi, repeat. Lebih baik saya dibilang pelit, nggak mau ngasih lagi, daripada nanti dia terjadi side effect yang kita sebut sebagai okronosis. Kalau sudah terjadi okronosis, yang ada saya juga ngobatinnya bingung gimana. Buat pasien juga, yang ada nanti gara-gara pakai produknya sih dari dokter A nih, aku kulitnya jadi begini. Bener nggak? Serba salah ya posisi kita ya, Dr. Tompi ya. Gitu. Tapi itu buat perlindungan terhadap pasien, juga perlindungan terhadap kami lah yang memberikan terapi. Nah, lalu kembali lagi tadi pertanyaannya. Jadi kalau misalnya jadi tadi udah paham ya, ada yang sifatnya kosmetik, ada yang sifatnya obat. Yang obat inilah yang sebenarnya memang harusnya ada labelnya, ada label apotik dan terpantau oleh dokter. Itu bisa isinya keratolitik, keratolitiknya mungkin bisa dikasih agak berat, atau juga bisa yang sifatnya bleaching agent atau mencerahkan kulit. Oke, di situ. Kemudian tadi pertanyaannya, aku kalau pakai dokter kulit misalnya atau skincare dari dokter jadi ketergantungan. Nah, tadi. Jadi ya ibu-ibu semua di sini, tadi Dr. Tompi juga sebenarnya sudah menyampaikan bahwa dalam kami memberikan terapi, terutama mungkin saya dermatologis memberikan terapi, ada dua fase. Fase pertama adalah fase kuratif, mengobati masalah apa yang ada, jerawat-kah, melasma-kah, atau memang kulitnya sebenarnya nggak ada masalah, kita bisa langsung masuk ke fase maintenance aja. Jadi setelah dalam fase kuratif ini terdiagnosis nih, kasusnya A, saya akan obati untuk mengatasi masalah ini, yaitu masuk fase pengobatan atau kuratif. Kalau jerawat biasanya saya kasih, kita punya goal ya, berarti 3-4 bulan harus sudah beres nih dengan pengobatan yang benar. Kemudian melasma biasanya agak lebih panjang sampai bisa 6 bulan. Meskipun dalam 6 bulan itu step by step akan mendapatkan perbaikan. Nah, setelah itu kita akan masuk fase maintenance. Fase maintenance itu adalah fase di mana saya yang mengobati, dan mungkin teman-teman semua yang sebagai dokter dalam mengobati di sini akan menurunkan konsentrasi obatnya ke konsentrasi paling ringan. Ke frekuensi nanti pemakaiannya yang tadinya tiap hari bisa jadi 2-3 kali seminggu. Jadi mulai mengurangi, bisa mulai masuk skincare yang sifatnya kosmetik. Tapi biasanya nggak sabar. Bener nggak sih, Bu? Bener nggak? Coba deh, capek loh pakai yang harus runut begini, nggak sabar biasanya. Mukaku udah bagus, kulitku udah bagus, jerawatku udah hilang, udahlah. Aku males ke dokter, bayar mahal, obatnya mahal, aku pakainya bebas aja deh, beli OTC. Bener gak sih, Dr. Tompi? Nah, terus akhirnya mencoba untuk memilih kosmetiknya sendiri. Ternyata pada saat pemilihan belum cocok. Sebenarnya mungkin dia masih masuk fase maintenance, di mana mesti harus diturunkan dulu konsentrasinya, diturunkan dulu frekuensinya, baru dia bisa menggunakan skincare yang sifatnya kosmetik. Nah, pada fase itu di mana saat memilih tidak tepat, saat memilih kurang cocok, akhirnya jerawatnya flare up lagi. Kalau ada melasmanya flare up lagi, kulitnya jadi kusam. Nah, pada saat itulah kata ketergantungan muncul. Tapi sebenarnya menurut saya itu tidak tepat, sangat tidak tepat. Mungkin yang diperlukan adalah waktu yang lebih banyak untuk dokter dan pasien bisa berkomunikasi lebih baik, sehingga tercapai nih bahwa step ini loh yang harus kita lalui, step ini yang harus kita perhatikan.
Mungkin seperti itu ya. Dr. Tompi silakan menambahkan. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi gini, ada perbedaan, kita tergantung melihatnya di step yang mana nih, di fase yang mana. Dari tadi mungkin kita berbicara tentang seolah-olah pada fase yang orang belum bermasalah kulitnya, baru akan pakai skincare. Nah, namun pada realitanya kan ibu-ibu sekarang kan umurnya bukan 17 tahun lagi. Ya, Jadi pasti udah ngelewatin fase-fase nyobain segala macam, baik itu yang benar maupun yang nggak benar. Dan kondisi kulitnya sekarang mungkin ada yang bermasalah, ada yang enggak. Masalah yang paling berat sekarang itu pasti adalah melasma, flek. Dan kalau teori saya, melasma flek itu muncul sebagai sebenarnya kompensasi dari badan kita, ya dari tubuh kita sebagai pengganti proteksi yang hilang. Kulit harusnya dari tadi kita ngomongin barrier, sistem pertahanan kulit segala macam. Nah ini komponen-komponennya adalah lapisan-lapisan kulit yang kelihatannya di bawah mikroskop. Nah, karena treatment yang berlebihan, overdo dari entah itu laser, chemical peeling, saya ngomong overdo ya, berlebihan. Dalam arti gini, idealnya semua treatment itu ya, yang namanya chemical peeling, laser, skincare, krim malam yang ada efek mengelupaskan kulit, itu semua dikerjakan based on indikasi. Indikasinya apa? Kalau nggak ada indikasi, nggak dikerjain. Jadi bukan reguler. Laser lah sebulan sekali, keliru. Chemical peeling lah sebulan 2 kali, keliru. Indikasinya apa? Itu pentingnya konsultasi. Ketemu sama dokter kulit. Dokter kulit akan menilai, oh kulitnya begini, begini. Oh ini perlu bu, pakai beginian. Kalau enggak ya enggak. Kalau kulitnya udah bagus, mah nggak usah diapa-apain. Cukup dirawat aja pakai yang tadi dokter Fitri bilang. Pakai moisturizer yang benar, cuci pakai sabun yang benar, diperkuat fungsi pertahanannya dengan sunblock yang benar. The rest no needs. Kita udah dapat kok nutrisinya dari makanan, dari minuman, dari istirahat yang cukup. Ya. Nah, itu sekali lagi. Nah, begitu udah flek atau melasma, begitu barrier kita udah rusak, kulit itu jadi bermasalah. Timbullah yang namanya flek atau melasma sebagai proteksi sebenarnya. Kalau itu nggak ada, kulitnya jadi cancer mungkin. Bule nggak punya yang namanya melanin. Nggak punya dia fungsi barrier kulitnya nggak sebagus kulit kita yang di Asia, yang pigmented. Akhirnya apa? Kena matahari, begitu ada timbul bercak sedikit aja di mukanya, panik karena kemungkinan ke arah cancer, ya kan Fit? Ya, kemungkinan nanti ke arah lesi-lesi, ke arah yang keganasan. Maka takut sekali kalau orang-orang Caucasian ya. Nah, itu jadi angka keganasan atau melanoma pada Kaukasia lebih tinggi ya, tinggi. Pada orang bule. Karena nggak punya proteksi kulitnya. Kita dengan pigmentasi justru itu proteksinya. Nah, karena layer proteksinya udah rusak somehow secara tidak sengaja dengan berbagai perlakuan. Nah, timbullah si flek atau melasma. Kalau saya ngelihatnya ya, karena teori flek melasma sampai sekarang itu perdebatan lah. Belum ada teori yang konkret. Masih diduga ini, diduga itu. Nanti Dr. Fitri mungkin bisa lebih detail ya. Nah, sehingga pada kondisi kulit Anda sekarang mungkin udah timbul flek atau melasma, apa dong yang harus dikerjakan? Nah, kalau saya berpendapat, harusnya yang dibenerin adalah benerin dulu bariernya. Sehatin dulu kulitnya, jangan dikeletekin dulu. Jadi, begitu ada coba deh, ini mungkin ibu-ibu nanti bisa diskusi sendiri ya. Setiap Anda datang nyobain ke A, ke B, ke C, mungkin penawarannya pasti laser, chemical peeling, atau dikasih skin care yang sifatnya buat ngelupasin si fleknya. Saya setuju, tapi tidak di step awal pengobatan. Itu seharusnya dikerjakan nanti pada saat kulit kita udah sehat. Jadi sehatin dulu, lembapin dulu, targetnya kulitnya lembapin dulu. Begitu kulit udah lembab, regenerasinya itu akan lebih baik. Rejuvenasi dari dalam itu akan mulai berlangsung. Nah, baru kita kikis pelan-pelan tuh fleknya. Karena kalau dikikis di fase awal, yang dikikis bukan hanya fleknya. Kulit sehat yang masih sisa sedikit, di bawahnya pun ikut terkikis. Ya, sehingga akhirnya apa? Makin tipis kulitnya. Begitu semakin tipis kena matahari yang tadinya masih bisa dikit-dikit, makin nggak kuat. Sehingga yang terjadi apa? Perhatiin deh. Pada yang udah pernah berobat flek kemana-mana udah keliling, ya biasanya fleknya nggak berkurang, nambah iya. Bagusnya di awal-awal doang. Nah itu karena terlalu agresif mungkin ya. Dan skin barriernya belum diperkuat. Dan diperburuk lagi dengan pasien nggak sabaran. Tadi Dokter Fitri bilang berobat flek bisa 6 bulanan. Di saya malah bisa setahunan. Pasien tuh nggak sabar. Wah lama dok, baru 2 kali datang udah. Kok nggak ngefek? Ya memang nggak ngefek. Nanti setelah 6 bulan baru mulai kelihatan. Iya. Orang kita ngerusak kulitnya aja bertahun-tahun kok. Ya.
Ngerusak kulit sampai timbul flek, melasma yang berat tuh bertahun-tahun. Nah, apalagi mau ngebenerinnya, ya. Saya kalau boleh share sedikit sebentar, ini saya penasaran sekali. Oke, Dok, silakan. Ini sebentar, saya langsung ke bagian ini deh. Nah, ini mungkin yang sering kita lihat, ya. Ini yang kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Dokter. Kelihatan ya. Nah, ini yang panah yang saya lingkarin ini adalah kondisi pasien datang ke saya dengan kondisi kulit yang udah flek separah ini. Ya. Ini yang kanan, foto yang kanan itu berobat baru kira-kira sekitar 6 bulan. Apakah flek ini yang udah tipis ini akan hilang total? Saya rasa enggak. Karena itu tadi, karena prosesnya udah burn, ya. Udah ke arah scar ini. Tapi ya tentu mikro scar. Jadi scar yang masih di layer yang nggak kelihatan ada penebalan gitu. Cuma hitam-hitamnya mungkin hilang sampai kayak kulitnya sehat kayak semula, saya rasa nggak bakalan. Ya. Tapi dengan kondisi segini aja biasa pasien udah happy banget. Paling nggak udah bisa ketutup bedak, udah bisa ketutup udah bisa, karena biasa pada kondisi yang berat itu kulitnya kering, gampang iritasi, gampang perih, dipakein apapun biasanya keluhannya saya pakai skincare apa aja nggak cocok. Ya nggak bakalan cocok orang kulitnya udah rusak. Ya. Nah, ini contoh lain dari samping. Anda lihat perubahannya dalam 6 bulan. Ini baru 6 bulan, belum selesai sebenarnya stepnya. Ya. Ini yang sering kita hadapin pada kenyataannya. Nih, bagaimana kulit itu banyak neovaskularisasi. Karena sering juga di skincare itu kadang-kadang disisipkan kortikosteroid yang tujuannya memang awal-awal bikin cakep tuh. Tapi lama-kelamaan kulitnya jadi banyak tumbuh bulu-bulu halus, terus banyak kelihatan neovaskularisasi, pembuluh darah merah-merah kecil gitu ya di balik kulit. Nah, ini yang harus diberesin. Gitu. So, saya rasa gitu ya. Silakan Dr. Fitri kalau perlu tambahin. Ya, jadi mungkin saya tambahin sedikit boleh ya, Bob ya. Oke, silakan, Dokter. Jadi betul sekali. Jadi terutama pada pada kasus di mana melasma atau flek ini itu sebenarnya kasus yang paling banyak kalau untuk mungkin usia ya di atas 40 ke atas lah ya, atau dari middle 30-an. Nah, itu menjadi masalah dan memang mengganggu sekali. Nah, sekarang ini juga hati-hati dengan yang skincare yang menjanjikan efek mencerahkan secara instan. Nah, pastikan lagi bahwa isinya itu aman, karena bahan yang bisa menyebabkan kulit wajah, atau terutama wajah ya di sini karena melasma ada di wajah, kulit menjadi instan cerah dengan cepat, itu biasanya bahan-bahan yang sebetulnya tidak boleh terkandung dalam kosmetik. Salah satunya yang pasti tidak boleh ya pasti merkuri ya, pasti tidak boleh. Tapi itu bisa menyebabkan kulit putih dengan waktu instan, itu sangat hitungan, misalnya dalam 7 hari pemakaian kulit akan menjadi cerah, itu bisa. Tetapi efek merkuri itu tentunya akan merusak organ, tidak hanya kulit loh, tapi organ yang lain juga. Dan itu memang tidak boleh dipakai sebagai kosmetik. Kemudian biasanya seringkali untuk mengatasi efek dari iritasi, biasanya merkuri juga bikin iritasi, salah satunya ditambahkan lagi kortikosteroid. Kortikosteroid itu punya efek selain tadi bikin telangiektasis atau pembuluh darahnya jadi kelihatan kayak apa ya? Orang suka bilang kulitnya tipis, bener ya Dr. Tompi, kulitku tipis, padahal telangiektasisnya yang banyak, atau pembuluh darah yang kecil-kecilnya di bawah kulit yang banyak. Nah, penggunaannya sering lagi tambah salah kaprah dicampurkan dengan kortikosteroid itu. Jadi kortikosteroid pun punya efek mencerahkan sebetulnya. Jadi sebenarnya efeknya hipopigmentasi, tapi disalahgunakan. Efek hipopigmentasi ini malah dipakai untuk bisa cerahin lagi lebih hebat. Makanya banyak krim-krim pencerah ilegal yang sebenarnya isinya adalah clobetasol propionat, benar-benar potensi tinggi dari kortikosteroid yang disalah kaprahkan gitu. Dan bahan-bahan pencerah lain yang memang sebetulnya aman tetapi kategori obat itu juga sering dimasukkan ke dalam kosmetik oleh pelaku usaha yang bandel. Makanya tadi saya bilang misalnya hidroquinon. Nah, itu tadi penggunaan hal-hal tersebut malah akan menambah kacau. Jadi keadaan melasma tadi betul sekali, udah ada melasma, telangiektasisnya hebat. Nah, itu kita harus kembalikan dulu skin barriernya normal, pelan-pelan diatasi melasmanya. Dan kembali lagi, yang kita atasi adalah penumpukan pigmennya. Pigmen yang dihasilkan oleh melanosit. Melanosit adalah selnya, bukan merusak melanositnya. Sehingga apa yang harus kita waspadai atau kita sudah sadari dari awal, bisa terjadi rekurensi. Bisa terjadi
Jadi udah bersih nih, bisa balik lagi loh sebetulnya. Karena ternyata fungsi dari si sel penghasil pigmen ini bukan hanya dipengaruhi oleh, kan orang bilang, aduh jangan kena matahari, nanti kalau kena matahari mukanya flek. Tidak hanya itu, tetapi stresor, aging juga penuaan, itu juga berpengaruh terhadap kerja dari melanosit. Kemudian stresor tuh artinya baik fisik maupun psikis. Jadi baik memang lelah tubuhnya, istirahat yang kurang, kemudian juga physically juga memang capek, pikirannya juga lagi kemana-mana, nah itu juga mempengaruhi kerja melanosit. Jadi artinya misalnya suka gini, udah bagus nih Dokter Tompi, tadi Dokter Tompi kan udah contoh-contoh kasusnya udah bagus, tapi ternyata misalnya dalam waktu 1 atau jangan 1 bulan lah, misalnya 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, bisa nggak rekurensi? Bisa, kalau tidak dijaga dengan baik. Kalau tadi lifestyle faktor itu emang benar-benar sangat mempengaruhi gitu. Jadi nggak hanya yang dipakai di luar, nggak hanya treatment yang di luar, tapi balik lagi ke dalam dirinya. Ya, terima kasih. Oke, sangat clear ya dari Dr. Tompi dan Dr. Fitria, Ibu-Ibu. Ini sepertinya pertanyaan sudah menumpuk, Dok, tapi beberapa sudah terjawab tadi sambil berjalan diskusi. Ini ada satu pertanyaan yang ingin saya bacakan. Ini pertanyaannya dari Ibu Ina. Semisal kita ingin mengganti skincare, berapa lama, Dok, waktu tunggunya? Sebenarnya ingin mengganti skincare. Silakan, itu pertanyaan yang paling sering tuh, Dr. Fitri. Jadi saya karena kebetulan saya bikin brand skincare yang sebenarnya yang saya bikin tuh brand skincare Gyud namanya, by Dr. T. Itu adalah skincare yang coba nih, Dok. Iya, Siapa tahu dibagiin sama Dr. Tompi ya, Ibu-Ibu ya. Itu memang skincare yang saya buat untuk basic skincare, maintenance. Jadi nggak perlu pemeriksaan khusus ini ono segala macam, udah pakai aja. Benar-benar basic banget. Dan yang penekanannya yang di 3 tadi itu, sabun yang benar, moisturizer yang benar, ya, dan sunblock yang benar. Itu aja, that's it. Nah, yang lain-lain ada 2 tambahan, kita ada ya lebih ke gimmick lah, ya, additional. Sifatnya adjuvan doang, bukan satu keharusan. Dan penggunaannya juga terutama untuk krem malam, walaupun saya pakai retinolnya udah tipis, udah yang kecil sekali, ya, tetap saya selalu bilangin ke semua pasiennya kita, kalau kulitnya lagi bermasalah, retinol nggak boleh dipakai, walaupun dosisnya kecil. Karena buat saya anti sekali menipiskan kulit pada saat kulit itu sedang bermasalah, karena makin nambah masalahnya. Gitu ya. So, untuk skincare, Anda peralihan dari satu merek ke merek yang lain, lihat dulu. Kalau kulitnya tidak bermasalah, ya silahkan aja. Stop hari ini, besok mau ganti yang lain, silahkan. Tapi pada kulit yang bermasalah, hati-hati. Ya, jadi sering pasien ngerasa, saya pakai skincare merek A nggak cocok, Dok. Begitu dikirim fotonya ke saya, ya kulitnya begitu, Anda pakai apa aja nggak bakalan cocok. Didoain aja nggak cocok. Ini pakai doa aja nih, Bu. Nggak usah diapa-apain, didoain aja. Ya, nggak cocok. Aduh, Dokter Tompi, didoain tuh akan menjadi baik. Nggak ada didoain jadi nggak baik. Enggak. Gini, Fit. Pada kulit yang udah rusak, doa aja nggak cukup. Iya, betul. Harus tambah ikhtiar dong, usaha. Nah, itu yang saya maksud. Jadi didoain aja tuh nggak doa. Dok, saya udah nggak pakai apa-apa nih, cuma didoain doang. Iya. Ya, jadi ya ini jokes lah ya. Jadi karena saya sering banget dapat pasien, Dok, saya pengen ngegedein payudara tapi nggak mau dioperasi, bisa nggak ya? Didoain. Karena ya betul supaya dia gede sendiri gitu. Jadi suatu saat. Ya, so sekali lagi ya, kalau kulitnya tidak bermasalah, Anda mau ganti skincare yang sifatnya kosmetik tadi, silahkan aja, anytime itu mah, nggak ada suatu perlakuan khusus. Tapi kalau kulitnya bermasalah, sebaiknya konsultasikanlah ke dokter kulit yang terdekat. Oke, Dokter. Aku tambahin boleh ya? Oke, silakan, Dokter. Sip. Seru nih ya, kita saling melengkapi nih. Jadi balik lagi, saya setuju sekali tadi statement yang Dr. Tompi katakan bahwa kalau nggak masalah ya silakan mau ganti-ganti nggak apa-apa. Tapi tadi ingat bahwa kondisi kulit ada yang skin type-nya sensitive skin. Be careful untuk kondisi skin type yang sensitive skin ini. Kalau mau ganti, coba caranya adalah pastikan bahwa kosmetik atau skincare yang akan dipakai tidak bermasalah dengan kulit kita nih. Caranya gimana? Coba dulu pakai, olesin aja dulu di belakang telinga. Atau kalau nggak mau di belakang telinga, diolesin di volar, di bagian
Volar tuh siku ya, kita kan punya siku, lipat dalamnya diolesin dulu. Coba aja tiap hari diolesin 3 hari aja aman, baru boleh replace pakai yang baru tersebut gitu. Tapi intinya adalah harus tetap berhati-hati pada jenis kulit yang memang bermasalah atau kulit yang bermasalah atau jenis yang sensitif. Tapi kalau dia tidak bermasalah ya silakan saja. Terus kemudian yang kedua yang harus menjadi perhatian juga, ini peralihan skincare-nya gimana nih? Benar-benar skincare kosmetik ke kosmetik atau yang tadinya skincare-nya obat menjadi skincare yang jadi kosmetik gitu. Nah, kalau dari skincare yang tadinya ada obatnya ke kosmetik tentunya akan lebih baik dulu tanyakan kepada dokter yang memberikan, dok saya sudah selesai fase maintenance-nya, saya boleh, atau misalnya saya sudah masuk fase maintenance, saya boleh tambahkan atau substitute dengan yang ini gitu. Jadi supaya kontinuitas terapi itu berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang aduh aku ketergantungan, aku malah jadi jelek nih gara-gara mau coba lepas dari produknya si dokter A, lepas ke ini jadi kosmetik yang dijual bebas jadi tidak baik. Jadi itunya harus diklarifikasi. Jadi kalau dia memang kosmetik silakan, kulitnya nggak bermasalah silakan, tapi kalau memang dia skincare dari obat ke kosmetik, make sure bahwa memang saatnya sudah tepat untuk beralih ke skincare kosmetik. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Tompi, Dr. Fitria. Ini ada pertanyaan menarik lagi, ini dalam kondisi khusus dokter. Izin bertanya dari Ibu Ina Dudi dari Fungsi Rel, bagaimana pada kondisi hamil? Dokter meminta saya stop menggunakan skincare. Akhirnya mulai timbul jerawat. Nah, bagaimana dalam kondisi hamil dokter sebaiknya? Oke. Kalau hamil ya sebenarnya kan banyak perubahan yang terjadi pada kondisi hamil. Hormonal. Yang paling dominan adalah hormonal, ya kan? Nah, tapi ada beberapa zat memang nanti mungkin Dokter Fitri akan lebih detail ya masalah zat-zatnya mana yang tidak boleh. Nah, termasuk retinol sebenarnya dan turunannya itu sesuatu yang disarankan untuk tidak dipakai pada ibu hamil. Walaupun sebenarnya nggak ada penelitiannya ya Fit ya. Belum ada penelitian pada ibu hamil karena nggak ada ibu hamil mau dicoba-coba. Boleh, nggak keluar etiknya nanti ya, secara ethical clearance nggak bisa. Ya, cuma kita mengambil garis amannya, green pass-nya ya udah kalau nggak perlu amat nggak usah lah gitu. Walaupun dalam prakteknya nih, ini underground-nya saya dengar-dengar dari teman-teman SPKK, ya kalau yang memang perlu banget boleh dipakai tapi di bawah pengawasan ya Fit ya. Ya, gitu. Karena masih tetap pro kontra sebetulnya untuk konsentrasi di bawah 0,05%. Jadi ya memang kita tidak boleh secara oral, secara sistemik diminum golongan tretinoin. Jadi kan biasanya namanya isotretinoin dan teman-temannya itu memang tidak boleh secara oral sistemik. Tetapi secara topikal itu masih ada pro dan kontra, yaitu di konsentrasi di bawah 0,05% secara topikal itu masih ada yang oke, nggak ada masalah kok, karena kalaupun terabsorpsi akan masuk ke dalam peredaran darah. Terus itu terserap ya Bu, jadi dioleskan dia akan tetap terserap ke peredaran darah kan, itu sangat kecil dan tidak akan berpengaruh. Tetapi penelitian harfiahnya yang benar-benar ngecek berapa nih kadarnya pada ibu hamil dilakukan. Iya, tapi tetap ada yang mengambil ya udah memang itu tidak boleh kan. Jadi lebih baik kalau pada saat hamil dihindari saja. Untuk risikonya apa sih? Risikonya sebetulnya kalau untuk kandungan retinoic acid tadi adalah kecacatan pada janin. Jadi itu kan hal yang sangat berat ya. Karena kalau yang secara sistemiknya memang terbukti, dan kalau atau gangguan pembentukan organ yang akhirnya menyebabkan kecacatan pada janin. Nah ini ya memang sebaiknya sih dihindari. Tapi ya pada kondisi yang sangat indikasi penting diberikan, tapi konsentrasi kecil dan biasanya short term. Dan biasanya dicarikan substitute yang lain dulu, jangan pilih itu gitu. Tapi kan sebenarnya sabun masih boleh. Iya, bukan skincare nggak boleh. Masih boleh. Betul. Malah sebenarnya yang paling penting itu yang tadi Dokter Fitri bilang 3M pertama itu tuh. Sabun, moisturizer, sunblock itu boleh kok. Yes. Dan kalau gini, itu Fit, kita ya masyarakat itu udah terjebak dengan pakai skincare, rangkaian skincare. Kalau nggak 11 set nggak benar hidupnya. Enggak Bu. Jadi yang paling penting sebenarnya 3, udah caminannya 3. Ya, yang lain tuh tambahan, sunnah muakkad, dikerjain boleh enggak juga nggak apa-apa. Kalau yang tadi itu fardu ain ya, Tompi ya. Jadi sabun, pelembab, sunblock. Iya, sunscreen. Yes. Itu wajib. Dan sama satu lagi nih yang kewajiban tadi, sunscreen juga udah wajib, pakainya salah, percuma aja, itu lagi. Iya itu juga benar. Jadi wajib dan harus benar ya, wajib dan harus benar.
Jadi tipsnya itu untuk ibu hamil tetap lakukan perawatan kulit. 3 yang wajib silakan lakukan. Kalau memang perlu bahan yang sifatnya mengelupaskan keratolitik, pilihlah keratolitik yang aman. Bisa berkonsultasi dengan dokter atau keratolitik yang aman pada ibu hamil misalnya apa? Misalnya menggunakan AHA, alpha hydroxide acid, atau menggunakan misalnya dia ada jerawat. Nah, BHA contohnya salicylic acid. Apakah salicylic acid boleh pada ibu hamil? Salicylic acid boleh pada ibu hamil tapi dalam konsentrasi kecil dan tentunya penggunaannya ya short term gitu loh. Maksudnya memang ada indikasinya apa digunakan. Jadi bukan berarti udah ibu hamil nambah berat badan terus udah gitu tambah tambah gemuk terus tidak terawat. Aduh gimana tuh coba Bapak Tompi gimana kalau ngelihat begitu kan? Tapi gini Fit. Gimana Tom? Saya memperhatikan ya kulit itu kalau moist kuncinya di moisturize, moistnya kulit sebenarnya. Kalau kulit Anda moistnya bagus harusnya tampilannya oke. Ya, jadi kelembabannya. Even pada ibu hamil. Kalau moist makanya dijaga semuanya yang istirahat yang cukup, nutrisi yang benar, hidrasi yang benar, ya minum yang cukup gitu. Itu penting sekali. Dan perawatan topikalnya yang benar yang tadi 3 yang tadi itu harus dikerjakan. Kalau moistnya tercapai, kulitnya harusnya oke kok. Nggak usah khawatir, Bu. Jadi jangan khawatir kalau nggak pakai ini ono, kulitnya nggak benar. Enggak. Sama sih sebetulnya mungkin yang sering lagi pada wanita hamil adalah paling sering adalah 2 masalahnya. Kalau nggak jerawatan, fleknya tambah. Ya itu kan karena pengaruh hormonal juga ya. Kan nanti hilang. Yes, gitu ya. Itu tadi. Nggak usah diapa-apain, ntar juga hilang kok. Gitu. Tapi bukan berarti dan brojol langsung hilang kok perlahan. Iya. Bukan berarti nggak cuci muka, bukan berarti nggak pakai pelembab. Bener. Jadi kalau saya rasa cukup ya, jadi jangan berlebihan lah, gitu seperlunya. Dan sebenarnya even penggunaan keratolitik zat-zat yang sifatnya buat ngelupasin kulit ya. Nah sebenarnya kan umur kulit kita itu ada umurnya. Ya betul. Ada siklusnya. Jadi sampai 30 hari. Tanpa diberi apapun dia akan geletek sendiri kok. Tapi kalau tambah usia tambah males nih masalahnya nih Dokter Tompi. Betul. Jadi memang kalau dan diperburuk usia, sama ini Fit. Diperburuk dengan gini. Kalau kita di bedah plastik ya, karena saya kan kerjaan saya menyayat-nyayat jaringan tuh. Jadi benar-benar bisa ngelihat perbedaan ketebalan jaringan pada usia muda dan usia tua. Semakin kita bertambah tua, supporting tissue, jaringan-jaringan penyokong di bawah kulit itu makin nipis. Betul. Itu kenapa resiko melasma atau flek atau barrier kulit kita seolah-olah menjadi lebih lemah dibandingkan pada saat kita lebih muda. Nah, itu kenapa sekarang berkembanglah teori-teori segala macam yang kalau saya di bedah plastik kita menggunakan fat transfer untuk memperkuat. Salah satu yang bisa membuat jaringan penyokong kulit itu jadi lebih tebal sehingga harusnya barriernya juga akan terkoreksi dengan lebih baik. Ya. Gitu. Itu yang sekarang kita kerjain. Nanti ya, pokoknya di akhir nanti kalau udah kelar diskusi, saya pengen share sedikit ada beberapa, karena kan kita juga ngobrolin tentang bedah plastik nih. Ada beberapa isu penting yang saya pengen highlight sih. Ya singkat aja, 5 menit aja. Oke, Dok, sebelum kita beralih ke estetik plastik, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari skincare. Bagaimana kita tahu atau tanda-tanda apa yang paling mendasar dari bahwa skincare itu tidak cocok dengan kulit kita? Kemudian tadi ini Dok, saya agak penasaran juga tentang sunscreen. Berapa kali sih harus diolesin sunscreen wajah, dan SPF itu mengaruhkah Dok? Harus semakin tinggi semakin oke? Atau berapa range-nya yang cocok untuk tropis? Pertanyaannya bagus. Silakan Fit. Ya, pertanyaannya aplikatif banget dan penting banget. Oke, tadi ya, kapan kita bisa tahu skincare itu cocok atau tidak? Ya, pastinya begitu dipakai, bagaimana responsnya. Tapi ingat, biasanya yang sering terjadi sebagai efek samping dari kosmetik adalah 2 yang paling sering terjadi, yaitu dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak iritan. Perbedaannya apa? Kalau yang namanya dermatitis kontak iritan biasanya habis dipakai sekali udah mulai terasa agak renyem-renyem, gatel-gatel gitu ya. Tapi begitu dia dilepaskan, artinya sudah tidak dipakai lagi, membaik kondisi kulitnya, hilang semua rasa gatel, semua rasa perih. Nah, ada yang namanya itu dermatitis kontak iritan. Jadi biasanya terjadinya right after iritannya itu kontak sama kulit. Tapi kalau yang namanya dermatitis kontak alergi agak lebih unik. Gimana? Biasanya pemakaian pertama oke, pemakaian kedua oke, pemakaian ketiga mulai agak sedikit ada keluhan. Pemakaian keempat keluhannya tambah berat, pemakaian kelima lebih berat. Jadi artinya dia perlu yang namanya fase untuk mengenali dulu bahan tersebut sebagai alergen. Nah,
khasnya pada dermatitis kontak alergi. Jadi artinya kontak menyebabkan alergi. Begitu bahan kontak tannya dilepas atau udah deh saya stop aja nggak pakai lagi. Nah biasanya klinis atau keluhan yang ada di kulitnya naik dulu. Tambah merah, tambah gatel, tambah perih meskipun sudah dilepaskan, baru nanti akan membaik. Itu perbedaannya. Karena yang satu dasarnya hanya iritasi saja, yang satu dasarnya alergi. Jadi kalau kita menggunakan kosmetik apapun juga dan menyebabkan keluhan seperti itu, ya baiknya segera dihentikan. Namun bisa juga pada kondisi sensitif skin tidak ada keluhan apa-apa pada kulitnya. Artinya kulitnya nggak merah, kulitnya tidak kelihatan teriritasi, nggak ada reaksi alergi apapun, tapi rasanya nggak nyaman. Itu juga bisa terjadi. Nah, itu sebaiknya dihentikan segera. Dan kalau memang reaksinya berat, harus segera berobat ya, datang ke dokter terdekat itu. Nah, kemudian tadi sunscreen penting sekali dalam hal penggunaan sunscreen. Sunscreen broad spectrum. Jadi sunscreen itu dalam pemilihannya, pilihlah yang broad spectrum, artinya apa? Perlindungan terhadap UVB dan UVA. Jadi sebetulnya kalau UVB itu dalam satu hari ada peak-peaknya jamnya, ada puncak-puncak jamnya. Tetapi sebetulnya kalau UVA, ultraviolet A, itu benar-benar all day long, dia ada semuanya. Makanya sebetulnya UVA itu lebih UVA atau UVA itu lebih banyak dalam satu hari yang masuk ke bumi gitu ya. Nah, sehingga pastikan kalau ada angkanya SPF berapa, itu perlindungan terhadap sun protection factor terhadap UVB, ultraviolet B. Dan kalau ada tulisan PA plus atau juga ada plus-plus atau plusnya ada sampai 4, itu perlindungan terhadap UVA ya. Jadi yang ada dua-duanya itulah ternotis di situ. Nah, berapa lama sih sebetulnya atau berapa sih SPF yang baik untuk kita gitu kan? Pertanyaannya itu yang paling sering juga. Apakah semakin tinggi SPF semakin baik? Nah, kalau kita lihat efek proteksinya, semakin tingginya nilai SPF, biasanya kan yang tertulis SPF ya, itu tidak terkorelasi linier, artinya nggak sama-sama tuh semakin tinggi semakin bagus, tidak. Tetapi ada angka tertentu. Di angka sampai 0 sampai 30, angka proteksi dengan angka kenaikan SPF sama, tetapi begitu dia lebih dari 30, angka SPF-nya tetap naik, tapi perlindungannya udah mulai mendatar gitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu tinggi juga tidak sama peningkatan nilai SPF-nya dengan nilai perlindungan totalnya gitu. Jadi iya. Nah, kemudian berapa kali harus dipakai? Ingat, pemakaian sunscreen itu bahan bakunya ada yang sifatnya chemical sunscreen, ada yang sifatnya physical sunscreen. Contohnya physical sunscreen misalnya titanium dioxide atau zinc oxide gitu ya. Nah, untuk yang kategori physical sunscreen, begitu dioleskan dia akan langsung efeknya proteksi. Tetapi yang chemical sunscreen, begitu dioleskan, dia perlu waktu dulu, sekitar 20 menit, 15 menit, sampai 20 menit untuk efeknya proteksi. Nah, untuk yang chemical sunscreen, tapi biasanya kalau sunscreen isinya campuran sih, dicampur tuh ada dua-duanya. Tetapi untuk yang chemical sunscreen biasanya lebih nyaman dipakainya karena dia tidak lebih lengket, terus tidak memberikan warna, tapi perlu waktu. Nah, perlu waktu dan dia nanti akan menyerap di kulit lebih baik dan efek proteksinya akan berjalan setelah waktu tunggu tadi sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi kalau untuk yang physical sunscreen, dia begitu dioles langsung efeknya proteksi karena dia anggap aja sebagai coating bagian luar tubuh kita. Jadi benar-benar akan Direct melindungi ya direct langsung, tetapi biasanya ada warnanya, biasanya suka gray, bukan gray ya, kayak ya white cast gitu ya, ada putihnya gitu. Tapi itu biasanya malah dimanfaatkan untuk gimmick. Artinya begitu dioleskan beda loh kulitku antara kanan sama kiri. Nah, jadi sekarang ketahuan kan itu pakainya apa. Nah, itu sebetulnya adalah efek gimmick dari zinc oxide atau titanium oxide. Padahal begitu dicuci nanti warnanya jadi sama lagi. Nah, itu langsung berefek melindungi untuk yang fisikal. Jadi kalau kita expose mataharinya banyak, guidelines-nya adalah setiap 2 jam reaplikasi. Tapi bagaimana cara mereaplikasinya? Wipe off dulu yang lama, kalau bisa dicuci ya dibersihkan pakai air, pakai lagi yang baru, tunggu dulu 15-20 menit baru nyebur kalau misalnya mau berenang lagi. Nah, kemudian seberapa banyak itu juga penting. Sebetulnya untuk wajah dan leher itu sebetulnya sekali pakai kira-kira sekitar nih, guidelines-nya adalah 2 mg per cm square luas permukaan kulit. Tapi kan kita nggak mungkin ya, wajah aku luasnya berapa ya? Udah gitu iya di miligramin, nggak mungkin banget lah gitu kan. Jadi yang paling gampang adalah untuk wajah dan leher biasanya sekitar kira-kira sekitar
setengah sendok teh. Susah lagi ya setengah sendok teh. Jadi gini deh, untuk wajah paling gampang Dua ujung jari. tips. Nah, Ya. one finger tips aja. Jadi kalau misalnya lihat jari ya, jari itu kan ada saat ini ruas jari segini gitu ya. Jadi one finger tips itu kira-kira beratnya sekitar setengah sampai 1 gram. Jadi dioleskan untuk wajah. Kemudian kalau untuk badan biasanya lebih banyak. Untuk badan biasanya kalau perhitungan sekitar 1 sampai 2 sendok teh bergantung badannya juga kan ya. Jadi kira-kira kalau untuk badan kita boleh pakai, badan tuh biasanya daerah area yang terekspos ya, lengan, kaki, itu boleh berapa? Boleh 2 ruas jari kita pakai setiap 2 jam kalau memang exposure-nya banyak mataharinya gitu. Tapi reaplikasi tunggu dulu baru pakai. Gitu. Mudah-mudahan lebih jelas Bu Popi. Saya tambahin dikit ya. Boleh. Nah, ini memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien sih. Dok, saya pakai SPF berapa? 50 atau ada yang lebih besar lagi karena ngerasa makin gede makin protektif nih. Ya. So tidak seperti itu. In average kita bisa mengambil patokan 20 sampai 30 sebenarnya cukup buat kita di Indonesia. Ya. 20 sampai 30 itu cukup SPF-nya. Nah, kenapa? Karena kan SPF ini ya itu tadi tambahan proteksi. Proteksi dasarnya itu apa sih ya? Kulit itu sendiri. Ya. Jadi bukan berarti kalau nggak pakai sunblock terus kiamat, enggak gitu juga gitu. Malah kalau saya ini tapi ini mungkin akan sedikit berbeda pendapat mungkin sama Dr. Fitri. Kalau buat saya, kalau kulit Anda masih sehat yang benar-benar sehat ya, proteksinya masih bagus, bariernya oke, ya, nggak pakai pun nggak apa-apa. Selama tidak melawan matahari. Dalam arti gini, turun mobil cuma masuk kantor terus areanya teduh, fine, nggak akan rusak kulit Anda. Tapi kita kan ingin menjaga, kita kan ingin ngerawat. Kita tambahkan proteksi tentu akan lebih baik. Ya, tapi nah itu again, sekali lagi orang juga susah kan, nggak semua orang juga punya kemampuan menilai kulitnya sehat atau enggak. Sehingga saya tetap selalu menyarankan ke pasien saya pakai. Ya, walaupun tapi kulit saya sehat tetap aja pakai. Cuma nggak perlu di-reapply kalau pada kulit yang benar-benar sehat, barrier bagus, no flek sama sekali, kulitnya tidak tipis, nggak perlu di-reapply per 2 jam apalagi kalau cuma di dalam ruangan. Ya, betul. Nah, beda halnya kalau misalnya kerjaannya nyangkol, ngebajak sawah, ngambil ikan di laut, perselancar. Memang kerjaannya kayak ngehadang matahari gitu, yang ngelawan matahari. Nah itu mau nggak mau ya kita harus per 2 jam sekali. Main sepeda kan sekarang lagi ngetren tuh ibu-ibu main sepeda, lari. Ya per 2 jam sekali, kalau perlu per jam 1 jam sekali malah. Pada kulit yang bermasalah. Ya, kalau kulit yang tidak bermasalah per 2 jam sekali. Kulit yang bermasalah per jam. Gitu. Karena mau nggak mau, karena kita udah bergantung sama perlindungan tambahan itu. Melaninnya udah ngaco gitu. Ya barrier kulitnya udah rusak gitu. Jadi kita harus proteksi tambahan. Itu mungkin tambahan dari saya sih. Mungkin satu lagi Bu Popi untuk sekalian melengkapi. Jadi betul banget kalau di ruangan tertutup atau misalnya dalam ruangan aja memang kita tidak perlu reaplikasi sebegitu seringnya. Sama satu lagi sebetulnya yang harus dilihat. Meskipun kulitnya sehat tetap perhatikan UV index-nya. Gitu yuk Dr. Tompi. UV index itu biasanya kita bisa lihat di aplikasi Weather Predict ya. Jadi untuk perakiran cuaca kita bisa lihat UV index. Pada saat UV index itu 1 sampai 3, nggak usah pakai proteksi apapun, aman 1 sampai 3. Begitu naik ke 3 sampai 5, mulailah pakai proteksi yang namanya topi. Artinya masih bisa kita pakai physical protection ya, pakai yang seperti itu. Tapi kalau udah di atas 5 sebaiknya tetap dipakai proteksi tambahan karena tetap ada side effect dari ultraviolet tadi gitu. Jangan sampai dapat negatifnya, ambil aja yang positifnya. Sip. Oke. Terima kasih Dr. Fitri Dr. Tompi. Kita akan beralih ke estetik plastik, Dok. Siap. Dari tadi itu memang di bisa 2 ya temanya ya. Saya pengennya semua ya Dok, tapi ini waktunya udah mepet banget. Tapi sambil jalan aja ya. Estetik plastik menarik, boleh Dokter silakan. Ya, saya coba share. Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Dokter. Oke, memang kalau dari segi bedah plastik ya, yang paling berat itu adalah berantem sama pasien. Antara request pasien sama dokter assessment. Pasien seringkali ngerasa paling tahu apa yang dia butuhkan dan ngatur pada akhirnya. Saya maunya begini. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih untuk dokter itu bukan menjadi juri buat kehidupan pasien, tetapi memberikan arahan yang baik.
Kalau memang ada tempatnya, saya akan kerjakan. Kalau tidak ada indikasinya, saya akan minta tolong pasiennya cari dokter lain dengan menjelaskan sebaiknya itu tidak dikerjakan. Ya, pengaruh sosial media itu terhadap prosedur estetik, baik itu perawatan kulit, operasi, itu gila-gilaan. Nah, di sini Anda bisa lihat tuh segala macam. Kalau Anda browsing prosedur estetik, keluar nanti gambarnya di Google. Mulai dari yang Anda suka, mulai dari sampai membuat cibiran, ya, sampai yang bikin orang pengen. Nah, intinya awam akan sangat mudah percaya dengan apa yang dilihat di postingan. Padahal kita sama-sama tahu, zaman sekarang, zaman Instagram, hidup itu bergantung pada filter, bukan pada perawatan. Kalau di filter mah semua cakep, Bu. Nggak usah diapa-apain, filterin aja. Ya. Semua jadi cakep, yang pesek jadi mancung, yang gemukan jadi kurusan gitu, ya. Jadi filter itu memang membuat terdistraksi lah secara visual. Nah, padahal yang kita lihat itu belum tentu kenyataan yang sebenarnya atau hasil Photoshop. Ini contohnya. Ini foto orang yang sama di usia yang sama. Yang diposting yang di kiri, yang ini yang diposting, ya, yang kanan ini aslinya. Anda lihat bagaimana Photoshop itu merubah muka orang. Jadi pada saat pasien datang ke saya, "Dok, saya mau dong kayak si artis A gitu. Soalnya saya lihat di foto bagus banget." Padahal saya kenal banget sama tuh artis A. Saya bilang, "Enggak, Bu, aslinya enggak begitu. Aslinya itu sama aja kayak gitu." Jadi normalnya ya penuaan pasti akan terjadi. Gitu. Anda menua, saya menua, pas si artis A juga menua gitu. Jadi yang Anda lihat di majalah, yang Anda lihat di Instagram itu dia nggak semudah itu, nggak secakep itu. Nah, jadi tujuan perawatan bukan supaya usia 50 kelihatan seperti 25, nggak bakalan. Ya malah aneh mukanya. Ya muka 25, badan 60 kan aneh. Ya, jadi kita berusaha mencapai harmonisasi yang sewajarnya, yang enak dilihat gitu. Pantes. Nah, ini kalimat yang mahal nih. Enak dilihat dan pantes. Nah, kadang-kadang datang pasien dengan permintaan sampai seperti ini, pengen mata bulat, bibir sampai begitu tuh bentuknya gitu. Saya nggak ngerti bagusnya di mana, tapi orang-orang yang ada di foto ini pasti mereka melakukannya karena menurut dia ini bagus. Dan percayalah, ada orang-orang di luar sana yang beranggapan ini tuh keren. Gitu, malah yang natural itu nggak keren. Nah, ini mindset ini yang kita harus edukasi dulu nih. Ya, apa iya Anda mau badan pinggang sekecil Barbie begini? Ya. Nah, jadi tidak serta-merta demikian ya. Nah, ini contoh lain, bibir. Wah, bibir digede-gedein sampai gede banget, sampai gedean bibir daripada hidungnya. Apa iya begitu? Ya. Mana yang bagus? Apakah cukup seperti gambar yang paling kanan misalnya? Ya. Nah, contoh lain yang juga cukup populer di luar negeri dan ini cukup berbahaya sebenarnya, Brazilian butt ya. Pasien pengen punya bokong yang besar. Dulu bokong gede diketawain, sekarang bokong kecil pengen digede-gedein. Nah, ada prosedurnya namanya dengan fat transfer atau dengan prosedur menambahkan implan. Nah, saya sih tidak menyarankan bukan tidak menyarankan, melarang ya penyuntikan filler atau cairan ke dalam bokong. Sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian direct di atas meja operasi. Bahkan fat transfer sekalipun ya di beberapa negara dilarang. Karena penyuntikan fat dalam jumlah besar ke bokong itu bisa berinhibisi rembes ke dalam pembuluh darah, ngeblok dan akhirnya mati. Nah, ini informed consent yang harus disampaikan pada saat sebelum tindakan. Di Amerika itu sangat keras dengan aturan ini ya. Nah, ini contoh lain. Kita ngelihat di Instagram Kim Kardashian badannya sampai begitu, apakah iya itu yang kita mau gitu ya? Terus bokongnya ada yang orang lain sampai semundur itu gitu. Itu kan nggak normal. Ya, gitu juga dengan tampilan-tampilan entah itu operasi hidung, tulang pipi, dagu, bibir ya. Malah kita ngelihat seolah-olah kalau buat takaran saya yang kiri lebih cantik daripada yang kanan. Namun ya sekali lagi di luar sana banyak, bukan sedikit orang-orang yang beranggapan yang cakep tuh yang kanan. Gitu. Jadi kita selalu punya patokan lah. Patokan secara keilmuan bagaimana proporsi wajah yang harmonis. Sekali lagi tidak ada yang fix ya. Tidak harus lebar bibir itu yang bagus sekian. Jadi saya termasuk aliran dokter bedah plastik yang tidak sepakat dengan keseragaman. Nah, di Korea mostly mereka pakai namanya itu ada geometrik wajah ya. Wajah itu ditopografiin, diukur, jarak mata itu berapa, lebar bibir itu berapa, jarak dari hidung itu berapa.
sehingga pasien datang dalam kondisi apapun akan diarahkan ke sana. Nah, saya nggak setuju. Tuhan menciptakan kita dalam bentuk yang berupa-rupa, variasi bentuknya, dan semua cakep-cakep. Nah, tinggal dalam perawatan kita maksimalin aja supaya tercapai bentuk yang istimewa dari yang udah ada gitu. Ya. Nah, prosedurnya macam-macam, mulai dari skin treatment, filler, thread, botox, penggunaan berbagai mesin atau device, ya, laser dan lain-lain ya, sampai ke plastic surgery. Nah, semua ini harus digunakan dengan tepat. Over treatment apapun itu, mau itu skin treatment yang berlebihan, filler berlebihan, bedah plastik berlebihan, ya ngaco gitu, nggak akan cakep gitu, ya nggak akan enak dilihat. Nah, saya akan share beberapa prosedur yang sering banget kita lihat. Contoh, ini operasi yang saya kerjakan pada pasien datang dengan kondisi kulit mata yang udah mulai turun, sehingga lapang pandangnya jadi nggak luas gitu. Kalau baca cepat capek ya, terus kalau nonton cepat lelah gitu. Terus tampilan kantong mata yang udah gendut dan bercekung ya. Terus area pipi yang udah mulai turun. Terus tekstur kulitnya Anda perhatikan. Nah, kondisi ini membuat dia tampak lebih tua daripada aslinya. Saya lakukan operasi koreksi mata atas, koreksi area mid facelift, ya, area tengah wajahnya, kantong matanya saya beresin, lipat matanya saya koreksi, kemudian kulit pipinya kita kencengin, pori-pori dan tekstur kulitnya saya koreksi. Jadi semua kita kerjakan sekaligus. Ini tampilan 6 bulan pasca operasi. Udah kelihatan cakep dan jauh lebih muda dari yang sebelumnya. Dan foto yang terakhir yang sebelah kanan ini adalah tampilan 5 tahun setelah operasi. Jadi 5 tahun kemudian dia datang nganterin kakaknya, ini kondisi pasien masih bagus kulitnya. Dia hanya maintenance dengan T-Rejuve T-Plasma di klinik saya dan penggunaan skincare Gyud untuk ngerawat kulit secara maintenance tanpa ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini contoh lain, pasien operasi hidung di tempat lain, udah pernah di filler, udah pernah dibenang, datang ke saya tampilannya udah begini. Ada bentuk yang udah asimetri, non estetik, kemudian ada cekungan di ujung hidung. Kita koreksi dengan menggunakan tulang rawan iga, ya. Saya bikin sayatan kecil 1,5 cm di bawah lipat payudara, kecil. Tulangnya kita ambil, tulang ini yang saya pakai buat mengkoreksi bentuk hidungnya. Ini adalah tampilan dia 6 bulan pasca operasi. Jadi udah terkoreksi dengan baik. Nah, berikutnya ini adalah kondisi di mana juga sering nih ibu-ibu nih datang dengan kondisi leher saya udah gede banget nih, Dok. Ya, udah nyatu antara dagu sama leher. Dagu udah nggak kelihatan gitu. Ini kita lakukan koreksi singkat dengan fat suction, ya, liposuction di daerah bawah leher. Prosedurnya simpel, cuma setengah jam, bikin sayatan kecil 0,5 cm di bawah dagu dan di belakang telinga, jadi nggak kelihatan bekasnya. Ya, nah prosedur mengecilkan pipi, mengecilkan double chin dengan cara fat injector, ya, kadang-kadang suntik lemak, Dok, biar nggak. Menurut saya sih nggak akan memberikan efek yang bermakna untuk kasus yang sebesar ini. Ya. Penggunaan alat-alat seperti alat yang katanya kalau digosokin bisa ngempesin, saya juga nggak percaya dengan kinerja alat tersebut ya. Itu bisa dikerjakan pada pasien-pasien yang takut operasi yang sifatnya mendapatkan hasil yang very temporary, mungkin seminggu efeknya. Lebih dari itu ya balik lagi, karena cuma kayak disetrika, digosok dikit doang supaya terkesan lebih shape gitu ya. After itu ya balik lagi. Jadi buat yang takut operasi, yang ngerasa aduh jangan dulu deh, pengen yang lebih simple. Kalau case Anda ringan masih oke. Tapi kalau udah segede ini nggak bisa. Ya. Ini contoh lain untuk payudara. Nah, ini juga salah satu yang paling sering sekarang. Saya ngelihat lagi populer beberapa ada kasus yang meninggal kemarin yang kita baca di sosmed, di online media, di kejadian di Jakarta Kota, disuntikin payudaranya terus meninggal. Ada 2 kejadiannya. Nah, ini hati-hati ya. Siapapun yang menawarkan suntik filler atau suntik barang apapun yang namanya ke payudara, ke hidung, ke pantat, itu jangan pernah mau. Itu sangat berbahaya dan harusnya kriminal. Kalau perlu laporin ke polisi biar ditangkepin. Siapapun yang ngerjain, baik itu dokter maupun non-dokter. Ya. Protokol kita di Indonesia sejauh ini belum memperbolehkan dan tidak memperbolehkan penyuntikan filler dalam jumlah besar ke payudara ataupun ke bokong. So sekali lagi itu kriminal. Ya. So kalau memang mau ya datang ke dokter bedah plastik, kerjakan breast augmentation dengan penggunaan implan. Kalau memang nggak mau pakai implan, pakai fat transfer. Nah, nggak ada cara lain. Nah, ini tadi yang saya cerita. Banyak ibu-ibu nge-WA saya, nge-DM saya, Dok, saya pengen memperbaiki bentuk payudara, tapi saya nggak mau dioperasi. Ya nggak bisa, Bu. Cuma bisa dengan cara didoain doang. Gitu, ya. Oke, next. Nah,
ini salah satu komplikasi yang sering terjadi pada berbagai prosedur estetik, mulai dari infeksi sampai timbul abses. Ini sering nih pada kasus tanam benang. Ibu-ibu yang udah pernah ngerasain tanam benang sampai timbul kayak bisul-bisul kecil gitu ya. Itu abses, itu infeksi. Jadi harus dikeluarin benangnya. Nggak bisa hanya dengan cara diberikan terapi antibiotik berulang dan berkepanjangan. Gitu juga dengan benang yang hampir jebol. Biasa di ujung hidung dikirain jerawat, diobatin jerawat sampai frustasi yang ngobatin dan yang diobatin nggak hilang-hilang ya, karena memang si benangnya masih nusuk dan harus dikeluarin. Nah ini tadi sedikit cerita tentang skin problem yang sering saya temuin di klinik saya ya, sampai akhirnya saya terpicu untuk membuat produk Gyud skincare tadi itu ya, karena yang saya lihat ini yang paling sering saya lihat. Beliau ini kebetulan orang yang saya cukup tahu lah ya, ngapain aja untuk merawat kulitnya, dan cukup picky dalam memilih perawatan kulit gitu. Namun kita lihat apa yang terjadi. Ya, kulitnya jadi kemerahan, tipis, banyak pembuluh darah kecil-kecil di bawahnya gitu. Dan rutin padahal selama ini perawatan ke tempat perawatan kulit. Nah, ini berarti ada sesuatu yang miss, ada mislink nih. Ada sesuatu yang out of control. Nah, itu yang saya coba koreksi di Beautiful dengan cara kombinasi antara T-Flex, T-Plasma, dan skincare Gyud untuk mengembalikan fungsi barier kulit sambil pelan-pelan kita akan kikis si flek atau melasma yang udah terbentuk. Ya. Sekali lagi berobat flek atau melasma tuh nggak bisa dalam jangka waktu sebentar. Jadi dari awal saya selalu bilang ke pasien, kita akan berteman sampai tahunan nih Bu, karena berobatnya bakal lama, dan kalau Anda nggak siap mendingan jangan mulai. Gitu, karena nggak akan bisa ya, taruhan sama saya nggak akan bisa kulit yang udah flek seperti ini Anda ngandalin hanya dengan skincare, laser, nggak bakal bisa. Kalau bisa saya bayarin deh ya. Oke, next yang paling sering juga case kita temuin adalah lip filler, yang tadi saya udah contohin di atas bagaimana bibir itu bisa dibentuk seperlunya dan sepantasnya. Begitu berlebihan jadi ngaco aja ya. Ini kondisi pasien datang sebelum, yang kanan segera setelah tindakan, dikit aja naikinnya, cuma membuat efek volumizing doang. Nah ini kan enak dilihat. Tapi kadang-kadang kita lihat sampai kayak duck effect ya. Sampai kelihatan kayak bebek gitu. Nah itu berlebihan. Rambut, ini juga nggak hanya pada wanita, pada pria pun sering nih, bapak-bapak nih Bu. Ya. Nah itu datang kondisi rambutnya udah mulai botak nih. Nah ini bisa dilakukan T-hair plasma ya. Nah ini ada treatmentnya, dikerjakan per 2 minggu sekali ya. Kita prosedurnya simple, sebenarnya tinggal datang, kerja langsung pulang, langsung bisa aktivitas, tidak ada pantangan apapun. Dan biasanya dalam 3-4 bulan udah mulai kelihatan penuh rambutnya. Nah, prosedur ini bisa dikerjakan kalau folikel rambutnya masih ada. Kalau udah benar-benar botak seperti area yang ini nggak bakal bisa. Ya, mau dihajar pakai apapun nggak akan bisa. Jadi harus hair transplant kalau di sini. Tapi kalau di area ini, area tengah, ya area sentralnya masih bisa. Kira-kira demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini menarik sekali ya, Dr. Tompi. Ternyata banyak banget treatment untuk estetik plastik. Kalau saya ingin bertanya begini, Dok. When will we need this kind of treatment, Dok? Kapan? Umur berapa? Atau pada kondisi apa gitu? Apa nanti menjelang 50 sudah mulai banyak yang harus diperbaiki atau? Gini, secara konsisten saya selalu menekankan indikasi. Okay. Kerjakan pada saat ada indikasi, ini bukan umur. Ya, sangat sering saya kerjakan operasi kantung mata pada pasien umur 20-an. Lah 20-an kantung mata udah kayak PSBY saya kerjain. Gitu. Jadi jangan nunggu umur 60 dulu. Anda kerjain di umur 60 udah nggak ada yang lihat. Yang lihat juga udah kakek-kakek, jadi udah nggak bermakna juga gitu. Jadi kerjakanlah pada usia produktif. Selama masalahnya ada. Kalau nggak ada masalah, jangan diotak-atik. Ya, kalau nggak ada masalah, jangan diotak-atik. Tapi once ada masalah dan kalau dirasa ini kalau dikoreksi lebih bagus nih, kerjain. Oke, ini banyak pertanyaan tentang sepertinya ibu-ibu penasaran tanam benang, filler, suntik apa ini tadi ada DNA salmon, apa itu semuanya. Itu bagaimana Dok? Kegunaannya dan efek sampingnya perlukah? Gini. Kalau ya sekali lagi ya, indikasi nomor 1. Jadi Anda tidak bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Datang ke klinik, konsultasikan sama klinik yang Anda percaya, dengan dokter yang Anda yakin punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Itu yang pertama.
So, kalau perawatan kulit Anda cari dokter SPKK. Ya. Kalau treatment operasi cari dokter bedah plastik. Kalau perawatan yang simpel-simpel Anda masih bisa dengan GP estetik. Nah, tapi kalau yang udah case khusus cari yang memang di bidangnya lah, ya. Nah, untuk treatment seperti botox misalnya botulinum toksin itu dikerjakan tujuannya kan mengkoreksi kerutan, ya. Ini tujuan secara utamanya ya, mengkoreksi kerutan. Jadi kita mengatur kontraksi dari otot. Nah, ternyata pada aplikasi klinisnya ini banyak manfaat-manfaat lain yang bisa dicapai dari botox. Nah, detailnya apa nanti silakan mampir. Ntar saya ngomong kebanyakan jadi kayak kuliah kedokteran nih, ya. Terus yang kedua, benang. Apakah thread lift itu benar-benar bisa menarik kulit yang udah kendur sampai jadi kenceng? Jawabannya enggak. Ya. Apakah bisa memberikan efek seolah-olah kenceng? Jawabannya iya. Jadi memberikan efek seolah-olah lebih baik, of course ya. Tapi bertahan lama enggak bakalan. Ya, pengalaman saya melihat di klinis pasien yang udah saya nggak ngerjain lagi, ya dulu saya ngerjain nggak lebih dari 3 sampai 6 bulan. Setelah 3-6 bulan ya balik lagi. So, think about it. If you want to waste your money more than kan tindakan itu nggak murah. Paling murah biasa orang nge-charge sekitar 10 jutaan tuh. Ya, Anda mau buang-buang duit 10 juta buat sorry Tom, untuk ngingetin juga untuk penggunaan thread lift di hidung yang sebetulnya saya pun sebagai dermatologis ya, saya tidak pernah mau menggunakan thread lift itu untuk di hidung yang artinya untuk karena ini kasusnya banyak Tom, sorry kepotong. Benar, Jadi mungkin apa namanya juga untuk menjelaskan kepada para peserta yang hadir di sini, ibu-ibu semuanya, bahwa untuk mengkoreksi hidung terutama dalam hal ini sebetulnya thread lift itu bukan indikasinya karena bisa terjadi malah akibatnya lebih fatal. Karena saya sendiri pernah dapat kasusnya yang dirujuk ke saya dan akhirnya saya rujuk ke dokter bedah plastik untuk melakukan tindakan koreksinya. Silakan Tom, mungkin Tompi lebih banyak dokter Tompi kasusnya itu. Jadi niatnya pengen mancung tapi dikasih thread lift yang terjadi malah berbagai macam hal yang tidak kita inginkan bahkan sampai nekrosis karena nekrosis itu kematian jaringan Bu. Jadi ya silakan dokter Tompi, itu kayaknya perlu banget kita highlight dokter Tompi. Ya. Ya, tadi sebenarnya di salah satu foto presentasi udah saya liatin ya, bagaimana efek hidung yang terjadi karena ditanam benang. Tanam benang sebenarnya prinsipnya sama sih, mau tanam benang, mau penggunaan implan silikon L-shape, sama. Prinsipnya satu, tidak boleh memberikan tension, over tension terhadap kulit. Pada saat over tension terhadap kulit itu terbentuk, ya udah kulitnya nggak akan tahan, lama-lama jebol. Nah ini yang terjadi. Jebolnya kalau gede ya bintik kecil. Kalau lebar ya jadi nekrosis kulit yang tadi Dokter Fitri jelasin. Apalagi kalau disertai dengan infeksi ya, jaringannya jadi lebih nyenyeh gitu, lebih merah-merah dan lembek, akhirnya rusak semuanya. Ini sering terjadi. Nah kalau memang pengen mancung kerjakanlah yang benar. Indikasi memancungkan hidung ya hidung itu kayak struktur rumah Bu. Anda mau bangun rumah 5 lantai ya tiangnya 5 lantai, nggak bisa tiangnya 2 lantai. Terus sisanya semen ditumpuk sampai 5 lantai, nggak bakal kebentuk. Gitu. Jadi kalau memang mau ngegedein, memanjangin hidung, meninggikan hidung, ya tambahin strukturnya. Bukan kulitnya yang dipaksa dorong, nggak bakalan kuat, jebol pasti. Ya. Sehingga kalau saya pribadi, saya memang tidak pernah memasukkan penggunaan thread lift, thread itu, benang itu sebagai salah satu modalitas untuk memancungkan hidung. No, big no kalau di saya. Ya. Dan hampir 30% case yang saya tangani selama ini adalah pasien-pasien dengan komplikasi benang. Dan nggak gampang koreksinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, filler. Apakah filler boleh digunakan buat memancungkan hidung? Jawabannya tidak. Filler tidak dipakai untuk memancungkan hidung. Tetapi, filler bisa dipakai untuk meratakan hidung yang penyok sedikit. Misal gini nih, misal hidung saya nih. Ini di sini ada penyok sedikit nih. Saya mau ngeratain. Masih bisa pakai filler. Tapi kalau pengen ditinggiin supaya begini, percayalah, nggak bakal cakep bentuknya. Ya, nah yang kedua, pada seperti kasus saya misalnya, tips saya agak turun nih, saya pengen supaya dia agak naik. Nah, pada kasus jumlah yang sedikit, masih mungkin filler disuntikan di base dari dasar hidung supaya mengangkat. Tapi ingat, pada case yang, makanya case-nya tuh pada very delicate case lah. Nggak bisa main pukul rata gitu. Itu kenapa pasien itu sebaiknya kalau datang ke klinik estetik, ke bedah plastik, ataupun ke dokter kulit, jangan datang, dok saya mau chemical peeling, nggak gitu. Dok saya mau di laser, nggak gitu. Anda datang ceritain masalahnya, Anda pengennya mencapai apa. Biar dokternya akan mikir dan memberikan alternatif pilihan.
Gitu, ya kan Fit? Jadi datang ke dokter kulit bukan ngajarin dokternya mau ngapain. Kadang-kadang ada yang marah lagi, nah dok, tapi saya maunya lebih dasar galak yang ya. lain. Iya, lebih galak dia. Betul Ya. sekali. Ini kita Nah, jadi yang mau operasi curcol juga nih sama. kayaknya. Yang mau operasi juga Curcol. sama. Jadi datang, dok, saya mau diinin. Saya bilang, Bu, Anda nggak perlu, karena saya cukup terkenal nolak-nolak pasien. Pada saat menurut saya nggak perlu, dok, saya mau bayar. Enggak, saya nggak mau. Gitu, cari dokter lain aja kalau emang masih ngotot gitu. Saya sih nggak mau. Kalau memang tidak ada indikasinya, jangan coba-coba ngerjain. Karena once hasilnya tidak sesuai, Anda akan ngamuk-ngamuk dan kita musuhan seumur hidup. Gitu ya. Itu tadi, benang udah, botox sudah saya jelasin, penggunaan filler. Jadi sekali lagi saya tidak anti dengan penggunaan benang dan botox dan filler ya. Semuanya ada tempatnya, tapi kita harus benar-benar memilah mana tempat yang tepat. Karena kalau saya lihat sekarang di Instagram ada beberapa pusat perawatan estetik sekarang seolah-olah filler itu menjadi raja dewa gitu. Apa aja bisa pakai filler. Ya. Nah, itu ngaco sih. Ya. Jadi sekali lagi jangan mudah termakan sama rayuan iklan. Ya, apalagi kalau udah iklannya sampai dokternya joget-joget begitu, nah itu lupain deh. Ya. Ya, dokter tuh karena nggak diajarin untuk beriklan dengan joget-joget, nggak ada. Itu udah secara etika udah ngaco. Ya nggak, Fit? Oke. Terakhir dok yang itu DNA salmon dok. Oh iya, DNA salmon. Ya. Jadi DNA salmon ini sebenarnya salah satu terapi yang saya baca memang targetnya mereka itu adalah meningkatkan moist kulit sebenarnya. Sebenarnya tujuannya adalah memberikan supporting tissue tadi. Nah, jadi saya sih menduga ya, ini sebenarnya efeknya nggak jauh-jauh beda dengan HA, hyaluronic acid. Ya, jadi tujuannya sama. Tapi itu sekali lagi tidak boleh memasukkan HA itu berlebihan juga, walaupun ke wajah ya. Gitu nggak boleh berlebihan. Kalau patokan saya not more than 2 cc in one session. Ya, sebaiknya malah cuma 1 cc doang kalau saya yang ngerjain. Jadi nggak lebih dari itu, nggak lebih dari 2 cc maksimal. Dan biasanya itu pun kita pakai kalau misalnya saya menggunakan HA sebagai filler buat dagu atau buat memberikan gambaran tulang rahang yang lebih jelas, itu masih oke. Nah, tapi kalau buat DNA salmon sendiri, saya ngelihat tujuannya lebih ke penambahan dampak efek yang mau dicapai itu moist kulit yang ingin dikoreksi. Katanya memperbaiki tekstur dan lain-lain. Nah, saya sendiri tidak menggunakan DNA salmon. Saya tidak against, sekali lagi ya, saya tidak against dengan treatment DNA salmon. Silahkan aja kalau memang Anda diskusikan sama dokternya dan Anda yakin dan percaya dengan treatment itu, ya. Tapi saya pribadi tidak menggunakan DNA salmon karena banyak metode lain yang menurut saya jauh lebih efektif dan di badan Anda ada bahannya. Instead of DNA salmon, saya lebih senang Anda ngerjakan PRP. Ya, dari darah Anda diambil, plasmanya disaring, diprocessing, dimasukkan lagi ke kulit Anda. Menurut saya itu jauh lebih efektif dan jauh lebih bermanfaat buat jangka panjangnya. Karena bukan benda asing yang dimasukkan dan ada efek merangsang rejuvenasi dari dalam. Gitu. Dokter Fitri ada mau tambahkan? Karena ini masih ada relate sama kulit nih. Ya, jadi kayaknya memang untuk injeksi DNA salmon ini kan memang lagi lumayan happening juga nih lately ya. Dan apa namanya pengerjaannya? Kenapa? Di luar enggak? Di Indonesia doang? Di Indonesia kan pangsa pasar paling di luar tuh enggak, di luar enggak gitu-gitu amat. Iya betul. Enggak dipakai banget. Makanya ya, biasanya iya itu dia. Biasanya dia sebenarnya dikenalnya dengan PDRN ya, PDRN salmon DNA biasanya. Nah, itu sebetulnya adalah kita menginjeksikan seperti itu, kandungannya adalah protein gitu. Jadi asam amino plus protein yang dimasukkan ke dalam dermis kita. Dermis adalah lapisan kulit yang nomor atas kan epidermis nih, bawahnya yang adanya isinya kolagen, yang ada elasin itu adalah dermis. Nah, sebenarnya targetnya bisa diinjeksikan dan juga atau bisa dilakukan after treatment. Contoh misalnya setelah laser CO2, akan ada microthermal zone atau luka-luka yang kecil-kecil tadi, lalu dioleskan si DNA salmonnya, kemudian dioleskan, tidak perlu dengan penginjeksian. Targetnya betul sekali sebetulnya untuk meningkatkan hidrasi kulit. Berbagai macam cara untuk meningkatkan hidrasi kulit, tetapi sama saya sendiri untuk DNA salmon saya ngerjain juga Tom, tapi sebenarnya kalau ditanya rekomendasi mana, saya lebih suka mengerjakan dengan HA karena jelas dengan HA artinya dia memang target kita masuk ke ke dermis atau bahkan untuk HA yang light atau
hyaluronic acid dengan berat molekul yang lebih kecil, kita bisa masukkan tetap di epidermis. Di epidermis itu lapisan kulit paling atas dan efek moisturizer-nya jauh lebih baik. Tetapi juga sama, saya tidak against itu karena memang ada beberapa jurnal penelitiannya bahwa after treatment hidrasinya meningkat. Memang terukur dengan pengukuran TEWL yang lebih turun, juga dengan pengukuran korneometernya juga bagus untuk skin kapasitas atau kemampuan kulit mengikat airnya. Jadi silakan saja dilakukan baik dengan injeksi silakan atau tidak menggunakan injeksi setelah adanya luka. Bisa dengan skin needling dengan menggunakan needle dulu kemudian dioleskan karena dengan needle akan terbentuk luka atau after treatment laser CO2 gitu. Jadi kulitnya lebih lembab, otomatis kalau lebih lembab akan terlihat lebih kerut ya, berkurang. Rejuvenate-nya dapat, skin rejuvenation-nya dapat gitu. Ya. Baik, Dr. Tompi, Dr. Fitria, sebenarnya masih banyak pertanyaan di kolom chat, tapi berhubung waktu kita terbatas, mohon maaf Ibu-Ibu semua, ini sudah lebih dari kesepakatan ya, Dr. Tompi, Dr. Fitria, seru sekali diskusi hari ini. Berasa ya? Sebelum ditutup, kami boleh mendengar closing statement atau pesan penting dari Dr. Fitri, Dr. Tompi untuk Ibu-Ibu. Silahkan. Ayo Fit, duluan. Oke. Makasih, nanti ya saya dulu deh, mungkin saya coba mulai summary untuk do and don'ts ya. Tadi setelah kita ngobrol banyak bagaimana caranya kita mendapatkan kulit yang sehat, baik dengan terapi yang memang non-invasif, artinya dengan mulai skincare-nya, dengan nutrisinya, dengan kebiasaan olahraga, sampai bagaimana kita juga melengkapinya dengan tindakan-tindakan invasif yang tadi Dr. Tompi sudah jelaskan dengan berbagai macam prosedur operasi. Tapi paling penting adalah mendapatkan kulit yang sehat dengan kita bisa melakukan yang pertama, lakukanlah makanlah makanan yang sehat, yang do-nya ya, do eat a balanced diet, do take care in the sun, jadi jangan lupa memakai sunscreen, do cleanse your face properly, not only your face but also your body, jangan meminum alkohol, do limit alkohol kalaupun memang meminumnya tapi sedikit saja, kemudian do exfoliate once a week. Jadi tetap kita perlu mengeksfoliasi meskipun kulit kita memiliki turnover rate cell yang memang secara normal, tapi dengan bertambahnya usia, dengan adanya berbagai macam yang menyebabkan radikal oksigen spesies terbentuk, biasanya turnover rate cell-nya agak lebih melambat. Kemudian yang don'ts-nya, don't use too much moisturizer. Jadi moisturizer itu baik, tetapi jangan memakainya berlebihan juga. Kemudian yang kedua, don't ignore your skin type. Yang ketiga, don't smoke. Yang keempat, don't wear makeup to bed. Yang berikutnya adalah don't pick pimples or blackheads. Jadi bisa menyebabkan masalah. Kemudian yang paling penting adalah life in a balance environment ya, tidak hanya balance hanya dengan skincare-nya saja, tidak hanya dengan operatifnya saja, tapi semuanya juga supaya kita semua bisa sehat secara utuh, tidak hanya kulitnya saja tapi tubuh kita juga sehat. Gitu sih, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat sesi siang kita hari ini. Baik, Dr. Tompi, silakan. Ya, statement penutup saya adalah yang pertama, kita perlu mengenali masalah, ya, perlu mengenali dengan baik masalah dengan cara konsultasikan masalah itu ke memang yang paling paham dalam hal ini ya, spesialisasinya yang sesuai gitu. Itu yang pertama. Jadi pelajari mau konsultasi apa, browsing, zaman sekarang udah bisa browsing, ya. Yang kedua, kenali juga produk yang mau dipakai atau treatment yang akan diambil. Pelajari, browsing lagi. Jadikan itu sebagai bahan diskusi pada saat akan ketemu dengan dokternya. Jadi bertanyanya itu udah dokternya juga jadi agak ciut nih. Wah, ini pasien gue datang dengan ilmu pengetahuan nih, nggak bisa sembarangan juga ngomongnya. Ya. Nah, terus yang ketiga, jangan main dokter-dokteran. Jadi jangan membuat treatment sendiri, coba-coba untuk sifatnya, apalagi yang ada pada kasus-kasus yang bermasalah. Ya. Terus yang terakhir, segala sesuatu yang akan dilakukan buat treatment, baik itu perawatan kulit ataupun bedah plastik, semuanya atas dasar indikasi. Ya, indikasinya jelas. Tanya sama dokternya, dok, indikasi saya apa dikerjain ini? Kalau dia nggak bisa jawab, dua pilihannya. Anda ganti dokter atau jangan kerjain tindakannya. Thank you. Baik. Dengan berakhirnya closing statement Dr. Tompi, berakhir pula acara kita siang hari ini. Kita berikan aplaus untuk Dr. Tompi dan Dr. Fitria, Ibu-Ibu semuanya.
kami mengucapkan terima kasih Dr. Tompi dan Dr. Fitria dan tentunya ibu-ibu yang hadir siang hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan jangan lupa sambil merawat kulit wajah, tetap terapkan protokol kesehatan. Yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ibu-ibu. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak. Ah. Ibu sama Dr. Tompi, terima kasih Nah, banyak. David. Ya, Terima kasih, Dr. Fitria. terima kasih banyak Ibu semuanya. Mohon izin pamit. Baik, Ya. Dr. Fitria. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih. Izin live. Terima kasih ibu semuanya. Terima kasih Bu Indri. live. Terima kasih Bu Dian Frans, Bu Indri sudah menyempatkan hadir.